itu jadi masuk kategorinya baik. Ya, silakan. Ya. Itu Hawa Adam dan Hawa kan sudah menyematkan daun-daunan. Kenapa harus diganti dengan kulit? Itu nanti itu soal penebusan, Pak. Itu nubuatan tentang anak manusia yang akan bermusuhan dengan si ular. Kalau itu mah udah level 2008 dulu, Pak, waktu saya masih bukan 2008 lagi. Jadi memang si penutup nih, memang sih. Jadi Kejadian 2 ayat 25 penutup pasal 2 ya. Memang pernyataannya memang jelas sih. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu aja itu. Kalau iya, tapi kan kawan tadi bilang kan gara-gara makan buah jadi telanjang. Jadinya saya bingung, berarti nggak telanjang. Iya. Ini kan penulisan dari sang penulis kan. Nggak usah disebut lagi sang penulis itu. Pokoknya kita semua sudah tahu yang nulis Musa lah gitu. Nggak usah dibahas lagi tuh. Jadi kata Pak Wawan tadi, mereka waktu diciptakan itu sebelum makan buah mereka memang telanjang tapi tidak merasa malu. Kan begitu kan, Pak? Yang saya nggak setuju bahwa ketelanjangan itu jahat, itu aku lihat. Iya, pokoknya apa yang ditulis di situ malu itu jahat. Ketelanjangan itu jahat, saya nggak suka. Yang nggak suka. Iya, nggak masalah, itu cuma konotasi aja. Saya ganti baik, buruk. Selamat malam, kalau yang kawan. Dengan Bamtri ya? Iya. Thank you buat bro kehadirannya. Ini kita sebenarnya kuliah Kristen ini. Dari buku Alkitab saja sebenarnya pembahasannya ini, bro. Zulkifli, my bro, sama Uda Bamtri. Jadi kalau mau ikut nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba Zulkifli dan Bamtri ada sanggahan tapi pakai Al-Quran, ya jangan. Karena pembahasannya ini tentang ayat-ayat Alkitab gitu. Soal kejadian pertama tadi waktu tidak makan buah. Ada gurunda Zulkifli ya, udah. Oke. Bisa disilakan ke guru Ana itu. Ya. Terus gini, sekarang kan kita tutup nih ya, soal apa namanya makan buah nih ya. Bisa bro aku tambah? Boleh. Aku kecewa melihat kawan-kawan di sini semua. Semua pembahasan tuh berfokus kepada Adam. Nggak ada yang membahas apakah Tuhan marah gitu loh. Nggak berfokus. Sebentar. Ini halaman kedua nih, Pak. Sehingga menurut aku ya lari maknanya itu. Harusnya pertama itu dibahas bagaimana perasaan Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Oh, ini halaman keduanya, Pak. Dari situ kecewanya nih. Tapi kecewanya kok sama semua ya. Aku aja baru enggak. Sorry Bon Jovi enggak ya. Sama beberapa. Ntar dulu, bro. Setelah kita tahu bagaimana penilaian Tuhan, baru kita turun ke bawah ke manusia. Hierarki itu jangan pernah dilupakan, karena firman itu bisa memisahkan roh dan jiwa. Jiwa itu ada karena tubuh jasmani, bro. Aduh, melebar, Pak. Jadi gini, Pak. Harus tahu urutan, Pak. Ini kan saya secara berurut loh, Pak, kayak Lukas. Nah, jadi kan gini. Kan saya tahu Tuhan marah, tetapi urutan yang saya hadirkan kan sebelum Tuhan marah, Pak. Kan begitu. Nah, sekarang kita masuk halaman kedua. Kan saya udah tutup nih sekarang nih. Soal telanjang-telanjang nih. Sekarang masuk ke akibat daripada makan buah itu selain daripada rasa malu itu tadi. Yaitu apa? Ketika engkau memakannya, pada saat engkau memakannya, kamu mati. Betul nggak? Kita masuk sekarang ke halaman 2 ini, Pak, topiknya, Pak. Oke? Jadi kemarahan Tuhan menyebabkan apa? Gara-gara dia melanggar itu, selain daripada bukan yang ditentukan Tuhan, tetapi dari buah itu mereka tahu malu, yaitu adalah pada saat engkau memakannya mati. Coba teman-teman buka ayatnya, biar kita baca secara akurat. Saat mati kali ya, saat mati. Buah mati. Kejadian. Oke, Kejadian 2 ayat 11-nya ngomong setan apa Tuhan nih? Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua Kejadian 2 ayat 16 ya. Lalu Yehova Allah Elohim Yahweh memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, ini di sini belum hasutan iblis nih. Jadi firman Tuhan ya. Masih perkataan Tuhan ini. Pak, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, Pak.
Itu judulnya ya. Judul halaman kedua. Teman-teman setuju ya? Setuju. Oke. Sekarang nih Pak, saya udah pernah bahas ini, tapi mungkin teman-teman lupa. Nah, yang mau saya bahas di sini, pada hari engkau memakannya kamu mati. Nah, ini banyak teman-teman kita yang nanya juga, yang muslim nanya nih, ada Zul dan lain-lainnya. Pada hari dia memakannya, dia nggak mati. Oke? Itu satu. Nanti bisa saya jawab itu, atau teman-teman yang bisa jawab silakan. Nah, terus kedua, pada waktu dia makan dia nggak mati, perkataan Tuhan nggak bisa salah dong. Jadi mati di sini mati apa? Itu kedua. Ketiga, apakah sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat berarti manusia tidak mati? Nah, sekarang ini kita bahas. Setuju. Gitu. Kalau saya mau langsung ke yang ketiga aja sebenarnya. Ya, langsung aja yang ketiga, bro. Langsung yang ketiga aja ya. Jadi saya mau tanya sama teman-teman, sebelum manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat yang mengakibatkannya mati, apakah sebelum dia memakannya manusia tidak mati? Iya. Iya atau tidak? Iya. Oh, aku tidak mati. Tidak mati. Iya. Berarti teman-teman mayoritas menjawab tidak mati ya. Iya. Bang Oke. Bang Iya. Samuel, ada baiknya ini dijabarkan aja dulu Bang, Kejadian 2 ayat 17 dengan Kejadian 5 ayat 5 itu. Enggak, aku pakai cara-caranya dari Yesiva. Jadi ada deras. Jadi aku berdiskusi dengan mengundang gugatan. Gitu, Jul. Jadi satu-satu. Jadi per kalimat kita bahas. Ini kayak sekolah di Yesiva nih yang katanya Ibu Rita Wahyu. Jadi ada pesyat, baca secara hurufiah, terus deras, terus apa tuh tadi? Bukan deras, sebelum deras ada apa sih namanya? Ada pesyat, remes, ya, terus deras. Nah, remes ini mengambil pengertian dari pembacaan literal tanpa menafsir. Lalu deras mengundang pertanyaan-pertanyaan supaya jangan hasil yang keluar adalah hasil satu pikiran satu orang saja. Samuel, Gitu. usulan Jadi kita dari harus- Bang Zuma tadi bagus loh Bang. Karena dari kejadian itu udah jelas sebetulnya narasinya itu tentang kejadian manusia itu Bang. Coba itu aja Bang jelaskan. Iya. Oke, jadi sekarang saya lanjutkan ya. Dari teman-teman menjawab di sini, dari pertanyaan saya, apakah sebelum manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu tidak mati? Maksudnya bukan tidak mati, maksudnya hidup kekal. Hidup kekal, terus setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia jadi mati, jadi nggak kekal lagi. Teman-teman jawab, iya, tidak mati. Begitu ya teman-teman, benar ya? Iya, tidak mati. Tidak mati, oke. Makan ya. Saya belum mau memastikan. Tapi gini Bang, ada ayat tertulis. maaf Bang Samuel, tapi kalau bisa coba itu dalil sebelum diciptakan Adam, itu peruntukan di Eden atau di bumi Bang? Itu yang perlu di... Nggak masalah, Edennya di bumi. Itu sebentar ya. Ini kan topik kami yang sedang membahasnya. Kalian dengar aja. Jadi kalau itu kan kalau sedang topik yang lain itu. Itu- enggak gini. Sanggah-sanggah dulu dong. Itu di kitabnya Anda. Ini masih berbicara kitab Kalau Anda mau loh. mengajukan topik bilang biar kita debat di sini. Kan begitu. Jangan gitu, Le. Bentar. Kamu nggak Jadi gini, bosan? Zul, pertanyaan Zul itu kan, iya nggak apa-apa. Pertanyaan Zul itu kan karena mungkin Zul beranggapan bahwa Eden itu bukan di bumi, kan begitu, bener nggak? Iya, betul. Nah, jadi kalau menurut Kristen, pembahasan Kristen, Taman Eden itu di bumi. Oh. Oke, jadi suka nggak suka ya harus diterima. Versi Alkitab begitu kan gitu. Kita bahasnya dari Alkitab. Kita lanjut aja kan dulu gitu. topik yang tadi. Ya, gua lanjut dulu ya. Siap. Nah, karena tadi teman-teman menjawab bahwa manusia itu kekal pada mulanya, terus setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat dia jadi mati. Kalau saya jawabannya beda. Sejak semula manusia itu hidupnya nggak kekal. Jadi dia nanti si Adam dan Hawa jadi tua, berkembang biak jadi tua, penuhilah bumi. Kan Setuju, begitu. Nah, kalau manusianya nggak mati-mati nih, kalau nggak berdosa, nanti penuh buminya kan nggak tambah gede. Nah, tapi bukan itu yang mau saya pakai. Yang mau saya pakai adalah jangan sampai mereka mengulurkan tangannya dan memakan buah dari buah pohon kehidupan itu dan hidup selama-lamanya. Jadi menurut ayat ini saya menyatakan bahwa manusia sebelumnya bukan hidup selama-lamanya. Itu.
kalau menurut saya. Tetapi bukan berarti jawaban saya pasti benar, karena biar bagaimanapun juga jawaban saya melawan mayoritas dari teman-teman kita. Berarti jawaban Abang Samuel ini bukan sifatnya bukan umum ya Bang ya? Tidak Bukan umum. secara Kita umum ya? kita Artinya berdiskusi ada secara kawan objektif. Kristen yang tidak setuju juga berarti ya? Iya. Jadi biar Bang Tri belajar nih, diskusi tingkat tinggi nih begini nih. Nah, yang dilakukan di Israel seperti ini. Enggak, lucu aja Bang, lucu aja. Soalnya ini kan ayat-ayat, ya kan ayat Alkitab. Iya, begini Bang Tri. Enggak apa-apa teman-teman, enggak apa-apa. Nah ini lucunya Bang. Gini, kalau di Kristen ya, Tuhan itu minta diuji loh. Iya. Ya, jadi dia ujilah aku. Ya kan? Ambillah yang baiklah. Yesus sendiri yang kita akui sebagai Tuhan, dia bertanya, menurut kamu, menurut kata orang siapakah aku? Menurut kamu sendiri siapakah aku? Terus ketika teman-teman salah menjawab, Yesus nggak langsung ambil pedang digorokin salah satu, enggak. Nah, jadi memang begitu. Ya, jadi di Tuhan kita itu punya sifat free will. Kamu bebas menganggap aku siapa saja. Nah, aku memakai hal-hal itu dalam berdiskusi. Gitu loh Bang Tri. Jadi gini, saya ngerti maksudnya Bang Tri. Ini firman Tuhan. Kok bisa begitu? Tidak ada suatu kanon yang pasti akan suatu jawaban. Enggak begitu. Karena begini, yang berfirman adalah Tuhan itu di dalam kitab Kejadian dicatat oleh Musa. Kita hidup di tahun 2020 ini, kita membaca, apalagi kita orang Indonesia, ya. Orang Yahudi aja bisa nggak kenal Hashemnya yang udah bahasa ibunya sendiri. Jadi saya menganggap di sini, saya menghadirkan diri saya dengan rendah hati, bukan berarti saya paling benar gitu. Dalam etika kemanusiaan. Saya setuju. Nah, saya tidak menganggap saya paling benar, jadi saya mengundang teman-teman yang lain untuk berpendapat. Bebas saja. Gitu. Itu loh Bang Tri. Ini saya lanjutin ya. Oke. Bang Tri nyimak aja dulu Mas Zul. Nah, jadi teman-teman, menurut ayat ini, jangan sampai manusia mengulurkan tangannya, mengambil buah dari pohon kehidupan itu, memakannya lalu hidup selama. Berdasarkan hal ini, saya menyatakan bahwa sebenarnya manusia itu bukan hidup selama-lamanya daging. Dengan alasan Dia nanti akan tua dan mati. Gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan pandangan saya berdasarkan ayat Alkitab tadi soal buah pohon kehidupan? Silakan ya. Aku ya. Nah, itu mengenai tentang pohon kehidupan dan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kan sepertinya ada dua, kan begitu. Ya kan? Setelah Adam ada dua pohon. Ada dua pohon kan? Ya, yang semua boleh menanggapi juga Bang Samuel. Boleh. Nanti gua kasih waktu menanggapi. Boleh. Silakan Rodrigo. Oke, thank you. Memang kau disuruh untuk nanggapin Bang Tri, bukan kau disuruh untuk buat atau menyanggah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Sudah. Nah, oke, lanjut ya. Nah, Ini itu kan premis bro, itu kan ada dua pohon kan. Rodrigo ini mulutnya kayak perempuan ya. Udah biar aja. Memang dia kayak perempuan. Dia Iya. mulutnya laki-laki, cuman kadang suka pakai lipstick gitu. Semua ditanggapi. Oke, lanjut kawan-kawan. Lanjut terus. Udah, Nah, udah selesai Abdul. ya udahlah ya, langsung ya lah. Oke, aku lanjut ya. Ya. Nah, itu kan premis bro, itu ada dua pohon, ya kan? Kita harus tahu juga itu kenapa diucapkan mengenai pohon kehidupan itu. Itu kan karena manusia itu sudah melanggar. Artinya sebelum dia memakan itu pun, ya, sebelum dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kan tidak ada larangan. Artinya di situ dia kan belum tahu apa-apa, kan demikian, ya kan? Nah, kalau dia belum tahu apa-apa, maka pohon pengetahuan yang kekal itu pun berarti dia tidak akan melanggar apapun mengenai hal itu. Dan itu udah lewat, Le. Yang Iya, pertanyaan saya di sini, paham, di sini. Aku paham. Yang bro katakan itu tentang pohon pengetahuan, pohon kehidupan itu kan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka disebut nama ayat itu kan begitu. Ya, Iya. Kan? Nah, aku mundur ke belakang. Ya. Jadi aku sedang bercerita ini mundur ke belakang. Jadi penceritaanku ketika mundur ke belakang ini kita harus melihat gambaran itu ke belakangnya. Nah, pada saat mundur ke belakang itu, ya gambaran ke belakangnya sebelum ayat itu dibunyikan oleh Tuhan, ya ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada sesuatu pun yang diketahui Adam tentang yang jahat. Lalu yang kedua, ya Eden itu kan tempat tempat
planet spiritual atau kesakralan atau kekudusan. Di situ kan kudus, Eden itu kan kudus. Kita nanti pun ya, kita orang Kristen nanti pun, kita kan akan ke Firdaus itu juga, ke Eden itu. Sebentar. Ke Eden. Ya. Sebentar, premis saya benerin dulu. Eden tempat yang kudus. Waktu si ular itu menggoda si setan masuk itu ada di Eden apa di luar Eden? Kudus itu dalam artian apa? Suci apa kados yang artinya ditentukan, khususkan. Karena khusus tidak selama-lamanya suci, Le. Dari teks Ibrani itu kudus. Nah, jadi dari pertanyaan saya untuk memperjelas arti kekudusan, kudus itu kata Ya, saya lain. kan bukan dibilang dikuduskan, tetapi Bukan, maksudnya ya. kudus, tempat kudus. Nah, di situ kan ada ular itu yang ada setan tuh menggoda. Ini aja, biar lebih gampang begini. Biar lebih gampang gini, ya. Itu Eden, ya. Eden yang dipisahkan Tuhan dari kita, yang dipasang Di bumi, ya. Ya, yang telah dipisahkan itu, ya. Kan kita nanti pada saat kebangkitan, kita pun akan ditempatkan di situ juga. Kan demikian. Di Wahyu, ya. Kita kan bilang belum tentu. Aku bilang belum Wahyu tentu. Tapi silakan lanjut. 21, Wahyu 21. Iya, Wahyu Eden sama 21. Firdaus beda dia. Iya, tapi lanjut aja terus. Karena Eden itu ada di bumi lah ya. Iya, Yang nanti kita di surga itu di saya planet kan baru. belum selesai bicara. Kalau mengenai Ya. itu kata Le bilang salah, nanti dong ya. Oke. Kan tadi nggak ada potong-potong ya. Iya, ya. Kan begitu ya. Nah, biarkan aku selesai bicara dulu. Nah, jadi itu kan kudus ya hal itu. Jadi Eden itu ya yang kita ketika kita nanti kebangkitan ke surga pun ya, itu kan tempat kita kudus juga. Tempat kita itu tidak bisa mengalami kematian. Kan demikian. Yang kita tempati nanti kita tidak bisa mati. Artinya pada saat Eden juga ya, pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa itu, tempat itu pun tempat kekekalan begitu. Jadi tidak ada kematian di situ sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Oleh karena mereka telah jatuh ke dalam dosa, itulah maka mereka dicampakkan ke dunia orang mati ini, ke bumi ini begitu. Karena kan sudah dikutuk ya. pada saat mereka jatuh ke dalam dosa itu kan Adam ya, Hawa dan ini pun sudah kena kutuk ya kan. Terkutuklah tanah karena engkau katanya. Termasuk Eden. Itu bumi kan begitu. Dari mana tempat kamu diambil kan begitu ayatnya. Berarti bumi kan begitu. Ambilnya di Eden kan. Tidak, kan di bumi. Sedangkan di Eden bumi, itu kan, oke. iya. Kalau Eden itu kan ada taman di Eden. Jadi taman yang di Eden itu kan yang diambil dari bumi, kan begitu. Pada saat Tuhan membuat taman itu, di Eden itu, makanya ada perkataan di situ taman di Eden, ya kan? Kan taman itu diambil dari bumi, ya, pepohonan yang ambil dari bumi, lalu dibuatlah taman oleh Tuhan di situ. Kejadian 3 ayat 10. Itu saya yang untuk ngajari. manusia itu. Saya ngajari kemarin itu. Kejadian 3 ayat 10 coba dibaca. Kejadian 3 ayat 10. Waktu Ya udah baca dulu Kejadian 3 ayat 10 baca. waktu debat sama Ketika saya aku kemarin berusaha itu dibilangnya berusaha Eden di berusaha bumi. berusaha. Nah, sekarang sudah ikut Iya, pengajaran sebentar. saya. Gini. Alhamdulillah. Kejadian 3 ayat 10 nih. Iya, ya. Ketika aku dengar Ini engkau moderator, ada di sebentar Pak Wawan. Oke, Pak Wawan, dia nggak mau Pak Wawan, dia nggak mau Pak Wawan. Nanti dulu, Pak Wawan diam dulu. Sebentar. Nanti Ini saya bisa laporan nggak? polisi Pak Wawan. Silakan. Ini bisa nggak si Jul sama si Bantri? Bentar, ini bisa nggak? Ini kan pembahasan internal ya, bukan eksternal kita sedang membahas ini ya. Bisa nggak dikeluarkan aja dulu orang? Kita udah diizinkan loh RPN, Bisa kasih di waiting room dulu dong orang ini dong. Bisa. Karena kira-kira kita sedang Aku membahas. kesian lah kalau si Jul di waiting room sama udah. Nanti kalau kau keluar ganti udah Bamtri, gimana kita mau makan nasi Padang? Mungkin Nggak usah kita makan nasi Padang dulu. Nggak usah kita makan nasi Padang dulu di sini. Karena Lanjut aja. karena kita udah tahu. Kita udah tahu aki-aki mereka itu sudah kita tahu. Ini soalnya Le Rodrigo ini dia agak apa sih namanya, bahan-bahan yang mudah api gitu loh. Kayak minyak Zippo dia, kayak minyak Zippo. Enggak, ini kita kan lagi membahas membahas sesuatu tentang premisnya juga jangan begitu Pak Sam. Jangan nggak gitu. apa-apa. Bercanda gue. Ya Soalnya udah, kita sekarang kalau begini. berbicara gini Bro Samuel ya, kalau kita berbicara, kita belum selesai kamu potong-potong, bagaimana kita mau Oke. bisa Oh, jangan dipotong, Pak Wawan. Oke, lanjut Rodrigo. Ya. lanjut Rodrigo. Makanya aku katakan ya, kalau bisa si Bantri sama si Jul ya, lebih baik ditaruh di waiting room lah. Atau kalau enggak kita jadikan acara ini jadi acara debat aja. Bagaimana? Kamu muslim. Lanjut Begitu. Om Jovi, Ya kan? lanjut. Ya udah. Kamu lanjutlah dulu. Sorry banget, minta izin saya sebentar aja.
Jadi tadi itu sudah terlanjur kita share ke teman-teman muslim. Jadi kalau kita tidak menerima nggak enak juga. Udah dari tadi agak sorean sih, maksudnya belum terlalu malam sih. Jadi saya pikir ya mungkin diskusi ringan aja dengan teman-teman muslim, jangan debat gitu, tapi yang mungkin bisa diterima bersama. Itu sekedar Itu ya, oke. Kalau gitu kita jadikan aja diskusi sama muslim di sini kan gitu. Makanya itu aku tawarkan dua alternatif kan Ya gitu. udah, karena kebetulan gue udah agak mules-mules juga. Ya, Terserah saya pun udah teman-teman. agak pengen kali nih sama muslim ini. Bukan, gue memang Saya mules kenal. gara-gara makan pecel banyak cabenya tadi. Nah jadi mana teman-teman mau diputuskan dulu ini kuliah dari saya. Jangan dulu gini aja. Yang santai. Apa sih? Ya, Pak Wawan bilang santai. Tadi Pak Wawan yang motong si Rodrigo. Biasa. enggak, aku cuma mau ngasih tahu Biasa. bahwa ada Eden dan Taman Eden. Biasa. Setelah Iya. ada dosa, dia di taman, bukan di Eden. Kejadian 3:10. Dia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, itu dia. Gue lagi ngomong. Kamu jangan nambah-nambahin, udah. Ya udah. Jangan Lanjut, stres gitu. Ya sudah, stop dulu Pak Wawan, yang lainnya stop dulu. Oke, Rodrigo habisin dulu tuh, tinggal dikit lagi tuh nasinya. Silakan Pak, silakan Rod. Udahlah, aku kesimpulannya aja ya. Kalau dikatakan itu dia tidak melanggar, maka dikatakan dia tidak mati, ya dia tidak mati. Ya. Oke, Karena jadi gini, udah itu ya kekekalan. aku singkat aja. Jadi kau ambil kesimpulan ya. Berarti sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia tidak akan pernah mati. Rodrigo bilang betul ya. Ya. Oke. Dengan alasan tempat kudus itu tadi ya. Iya. Sekalipun saya tambahin di situ ada alasan ular di tempat tempat, ada setan di tempat kudus itu. Di mana, Bro? Oke, nggak Iya, apa-apa. Eden apa di Taman Setan Eden? sebentar Pak. Setan pun nggak bisa mati, iblis pun nggak bisa mati. Enggak, kita nggak bicara itu. Iblis Kita nggak bicara itu. Nah, jadi pokoknya Adam dan Hawa hidup kekal sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi ketika dia mati, ketika dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia jadi tidak hidup kekal, sehingga Tuhan menutup pohon yang kedua supaya jangan dijamah lalu jadi kekal. Gitu kan maksudnya kan? Ya, karena ada pelanggaran itulah, sebab itulah maka pohon kehidupan itu muncul perkataan Tuhan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah itulah muncul kata Tuhan kan begitu. Marilah sebaiknya kita pisahkan aja ini pohon. Ya, singkat aja, nggak usah panjang. Jadi teman-teman yang lain ini kan baru Rodrigo yang kasih tanggapan. Aku. Ya, soal dari pertanyaan saya. Udah, oke, mau dilanjutkan? Lanjut, aku. Lanjut. Oke, sekarang Pak Kris. Ini kan Bro Sam ngasih ayat kan, kejadian berapa itu? Supaya kita jaga, supaya nggak dimakan, supaya mereka jangan hidup kekal, kan begitu ya? Tapi Bro Sam harus ingat juga ayat di kejadian 6. Rohku tidak selama-lamanya akan tinggal di antara manusia. Itu setelah itu jauh Pak. Kita jangan ke situ dulu. Kita harus sesuai kronologis dulu. Teratur dulu Pak berbicaranya. Iya. Jangan ke situ dulu. Berarti Kalau maksud bro, sebelum pelanggaran dan setelah pelanggaran, firman Tuhan itu kontradiksi gitu. Oh enggak, saya belum mau saya nggak menuduh kontradiksi, enggak. Ini menurut pendapat teman-teman, dan saya tidak mengatakan Alkitab kontradiksi atau kamu kontradiksi atau saya sendiri kontradiksi, tidak ke situ arahnya. Jadi saya cuma mau mengundang gimana pendapat teman-teman. Aku kan udah berulang-ulang bilang, Bro Sam, hindari standar ganda gitu loh. Standar ganda aku di mana? Loh, kenapa Bro tidak terima ayat yang ku bilang tadi? Iya, itu case-nya ada lagi Pak. Bapak baca case-nya itu kenapa? Bukan case yang berbarengan di Taman Eden Pak. Iya. Apa beda case itu? Adam setelah pelanggaran dengan case yang Bro bilang tadi, sehingga keluar firman itu. Rohku Karena begini case-nya bedanya Pak. Manusia bertambah jahat Pak. Ya, jadi ada pertambahan kejahatan. Di roh. Benang merahnya roh Allah. Iya, rohku tidak bersama-sama akan selama-lamanya berada dengan dia. Maksud aku bukan ke situnya. Karena Bapak ini mengambil konteks yang sama dengan yang kejadian di Taman Eden, saya bilang nggak bisa. Karena kenapa? Karena ini case-nya lain. Karena manusia bertambah-tambah jahatnya gitu loh. Bro Sam, aku mau nanya nih. Boleh nggak? Boleh. Tapi janganlah, counter saya ini Pak Kris. Sebentar. Di Taman Eden. Sebentar, bahwa Sebentar Pak Wawan.
janganlah counter saya ini kepada Pak Wawan menyebabkan saya nggak bro lagi dengan Pak Wawan, benar nggak? Dengan Pak Kris, kan Orangnya gitu. bebas bro, lu nggak Bukan Pak Kris, Pak Kris. penting gua nganggap lu temen gitu loh. Bukan Pak Kris maksud saya, yang tadi nanya tuh Pak Kris. Oh iya, kalau aku kan Aduh, orang Pak bebas, Wawan bro. nyamber melulu nih kalau etika diskusinya deh. Saya jadi deh. Lagi mens. Nah sekarang Pak Wawan bilang apa tadi? Ya aku juga bilang, saya mau nanya, ketika iblis menggoda Hawa untuk memakan buah itu di Eden pada di Taman Eden. Itu aja pertanyaan saya. Oke, saya anggap saya nggak tahu. Menurut Pak Wawan bagaimana? Saya dalam dijawab, keadaan Ray. bertanya. Oke, Pak Wawan Bertanya. Oke, berarti kalau dibantah. Oke, di Taman Eden, Pak. Nah, Karena kalau buahnya nggak di Taman Eden di luar bumi nanti jadi bentrok sama yang Prodigo. kudus itu Eden apa Taman Eden? Eden apa Taman Eden? Kalau saya bilang Iya. secara eksplisit Taman Eden, tapi ntar dulu ada ayatnya nggak dibilang Taman itu kudus? Nih, kalau Kejadian 3 ayat 10 kan ini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, berarti sebelumnya tidak taman itu. Si Hawa dan Adam itu ketika dia telanjang, dia tadinya tidak di taman itu. Makanya ada Tapi ketika ada di aku Eden. mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Itu loh. Oh bukan, maksudnya dia ada di Taman Eden, tetapi ketika mereka tahu Tuhan ada di taman itu, bukan berarti jangan diartikan mereka tidak ada di taman itu. Gimana premisnya, Pak? Itu konteksnya di situ berbicara ketika Tuhan langkah Tuhan terdengar di taman itu. Terusnya nggak tahu Tuhan nggak ada di taman itu. Ketika aku tahu kamu ada di taman, jangan diartikan si Adam dan Hawa nggak ada di taman itu, Pak. Itu loh maksudnya. Nah sepedanya saya ambil lagi ya, Pak. Kan gini, Tuhan membuat taman di sebelah timur, Eden. Ya kan, nah itu kan berarti ada yang disebut kudus itu di Eden apa di Taman Eden. Taman itu kan dibuat Tuhan, ya dibuat Tuhan, dikasih pohon-pohonan dari bumi dan sebagainya. Di sebelah timur Eden, Tuhan berkata begitu. Oke, di sebelah timur Eden. Berarti Adam dan Hawa tadinya nggak di Taman Eden. Di taman lah. Lah, jadi kalau Adam dan Hawa nggak di Taman Eden, makan buahnya di mana? Dikirimin sama kurir pakai Gojek gitu maksudnya? Adam itu Ambilin buah dong yang di sana, aku mau makan nih, terus Gojek datang gitu nganter atau malaikat gitu. Adam itu di taman. Ini lagi gimana, Pak? pertanyaan, Bapak, yang kudus itu Taman Eden. Jadi Yang kalau Eden. Bapak bertanya, kan tadi kan saya kan sudah kasih tahu sama Pak Wawan, menurut Bapak gimana? Tapi Pak Wawan bilang saya kan bertanya. Lah kalau Pak Wawan bertanya kepada saya, yang jawab kan saya. Nah, Jadi gini aja, gini, itu kan ayat itu kan jelas-jelas dikatakan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi membuat taman di Eden. Jadi Eden ini sudah duluan ada daripada taman itu. Nah, Betul ini nggak yang aku katakan? ini murid Bisa. saya yang ngomong nih pintar begitu nih. bisa. Jadi Eden itu kelurahannya, Taman Kodok gitu Prodigo, istilahnya, begitu. Nah, jadi di sini ada dua kata ya. Sama seperti saya membangun rumah, tamannya belakangan saya buat. Betul kan seperti itu? Kan? Iya. Nah, jadi Iya. udah, jadi selesai. Masalah itu kan udah selesai. Jadi apalagi yang mau dibahas? Cocok. Jadi kok Iya, ini sekarang Pak Kri. gini, Bro Sam ini kok ngarahnya kok dari apa seperti mau berdebat. Ini kan kita ngasih pandangan. Oh enggak, siapa bilang berdebat? Kau kan baru masuk, Le. Kau baru masuk. Masalahnya Le. orang dari tadi memberikan sebuah pendapat, Bro Sam motong-motong terus gitu. Motong. Oh enggak, kalau ada premis yang keluar dari konteks ayat, saya berhentikan dulu. Saya luruskan dulu, gitu loh, Le. Jadi kalau misalnya orang mengatakan tadi kepada Le ya, bahwa premis Le itu kenapa seperti Pak Kris tadi, kenapa Le tidak terima gitu. Jadi Kenapa Le kata? Iya, Jadi- karena kan begini, kan Pak Kris nih mengambil hubungannya dengan itu. Ah, Tetapi di situ konteksnya beda kasus, Pak. Ya, jadi gini Oke, aja deh, oke, gini silakan. aja. Rodrido, Kita, Rodrido. apa aja lebih baik gini lebih baik ya. Rodrido, Kamu aja Jul sama apa? jadi menurut Rodrigo, sebentar. Le harus tahu etika dong. Tadi kita di sini hadir lebih dulu. Terus semua teman-teman setuju.
teman-teman setuju, terus saya kasih tawaran nih, saya nggak otoriter, saya kasih tawaran, gimana teman-teman mau diselesaikan, kita lanjut jadi berdebat dengan Muslim, teman-teman bilang nggak usah, jadi saya ikutin loh, Lai, gitu loh, Lai. Yang bilang nggak usah siapa? Siapa yang bilang? Mayoritas teman-teman. Yang bilang siapa? Coba tanya. Kapan le tanya? Kapan le tanya? Kapan le tanya? Ya itu coba, sekarang teman-teman yang jawab, coba. Bang Samuel itu si Rodrigo ditanya dulu dong. Tunggu. Kenapa jadinya? Kalau aku belakangan masuk, kenapa? Kalau aku belakangan masuk, kenapa? Ada masalah apa rupanya? Emangnya ada keputusan apa tadi? Gini, kalau Lai ke belakangan masalah. Masuk sebentar. Kenapa saya bilang keputusan apa? Rodrigo itu di mana-mana bikin kacau. Mengatakan, ya, saya masuk di Zoom ini karena saya belakangan saya tidak bisa mengatakan sesuatu. gini, karena Lai ada salah pengertian. Nggak boleh mengatakan sesuatu. Gini, karena Lai ada salah pengertian. Sebentar. Gimana? Karena Lai salah pengertian dan Lai tidak tahu kalau teman-teman tadi mayoritas itu sudah setujunya seperti ini. Nah kan tadi sudah berapa kali saya tawarkan, mereka bilang terus. Pas Lai Rodrigo masuk lagi, saya tawarkan lagi. Ketika Lai menawarkan untuk berubah menjadi sesi debat dengan Muslim, teman-teman bilang enggak. Teman-teman Kristen loh ya bilang enggak. Siapa yang bilang enggak? Silakan teman-teman lain menjawab. Siapa yang bilang kebanyakan? Ya aku. Coba tanya. Aku. Itu kan Pak Kris yang bilang satu. Tanya aja satu-satu. Bro, tanya dari mulai itu, Slayer. Domba kecil. Bukan, maksudnya tadi kan saya mengajukan ya, kita berdebat aja dengan Muslim. Nah, yang mengajukan itu kita selesaikan aja dulu, itu siapa? Ya ampun, ditanya aja lah bro. Slayer. Rodrigo juga debat dengan Muslim, dap ilmunya apa gitu loh Rodrigo. Ngocet terus kau naik. Sabar dulu, dengarkan orang ngomong. Iya, Lai Rodrigo ini kenapa nih tiba-tiba masuk begitu? Pak Leto. Salah paham. Makanya Lai Rodrigo denger ya. Kan tadi Lai Rodrigo nanya sama saya. Kau kenapa? Gini ya. Gini nih. Bro, kita anak Tuhan, bro. Kita tonton Gini Lai Rodrigo. Teman-teman tenang dulu. Nah, ini pernyataan si Sam, ya ini pernyataan si Sam ini yang memprovokator ini. Rodrigo memang kayak gitu dia. Datang si domba kecil ini, ya belagak apa pula Mau si di domba Zoom kecil Islam, mau di Zoom Kristen, pasti jadi biang ribut. Domba kecil, coba diam dulu lah. Kita malu. Saya nggak lagi sok baik ya, tapi kita ambil yang baik lah. Jangan begini. Nah, itu Lai mayoritas sudah ngomong loh Lai. Kan begini. Kan tadi Lai tanya, emang apa masalahnya aku masuk belakangan? Saya katakan, Lai salah pengertian. Itu tadi Lai yang satu udah bilang, kau salah nangkep. Berarti betul kata para saksi. Jadi bagaimana? Nah, gitu loh Lai. Nah, saya sekarang tanya lagi sama teman-teman, bagaimana ini? Masalahnya, tadi kan aku mengatakan ya padamu, ya aku mengatakan kalau kau tadi kan ngajukan topik ya, lalu kau katakan yang kita berpendapat secara baik-baik. Ternyata semua pernyataanmu kau sedang mendebat orang lain ketika orang lain memberikan pendapat. Salah. Tanya sama salah. Coba tanya sama Coba kalian semua, kuping kalian apa enggak? Kuping kalian ada enggak? Dengar enggak kalian? Yang salah, enggak ada debat sama Sam. Kau diam, kau domba kecil. Coba tanya Pak Kris, tanya Pak Kris. Bicara dengan Ya udah domba kecil diam, coba tanya sama Pak Kris, tanya sama Liu, tanya sama Kevin, coba tanya. Tanya sama saya juga dong. diam kau. Tanya sama Zul, coba apakah saya debat tadi? Ngapain kau tanya sama si Jul? Loh, yang Yaudah, Zul, saya kan Zul. Nanti saya kita kan jadi makan saya kan apa? dengar Respon butuh. beliau itu mendengar. Beliau itu menjelaskan. Kalau kau mendengar, kenapa? Kalau kau mendengar, keputusan kau apa? Beliau itu menjelaskan bahwa bagian daripada penjelasannya itu Eden itu di bumi, sementara kau katakan Eden itu bukan di bumi, kan itu tadi. Bro Muslim diam dulu, nanti tambah keruh. Iya. Iya. Soalnya kau yang diam domba kecil ya. Jadi kau usah sok-sok. Jadi Rodrigo itu memang kayak gitu, semua orang mau dilawan, sok jagoan dia. Zulkifli, Siap. Fri, denger ya. Ini ada bahan yang mudah terbakar. Jadi ntar dulu. Enggak, karena terbakar. Aku sudah terbakar. Ya sudah. Aku jadi melek loh. Belum makan coto juga. Kau diam dulu. Aku bicara sama kau domba kecil. Ini hostnya siapa sih? Hostnya siapa? Tidak langsung kau ngomong sama aku. Hostnya Bapak siapa? kau itu. Hostnya. Siapa aku orang. Ya, aku bilang bapak kau enggak orang rupanya. Bapak aku yang enggak orang. Udah, jangan begitu ah.
Aku bilang bapak kau, kenapa kau bilang? Ya sudah lah, tenang dulu lah ya. Nanti jadi nggak ini. Coba sahabat-sahabat perhatikan nih. kok jadi Sesama malah Kristen ngomong aja apa cakar-cakaran. sih, Pak, ya? Nah, bagus masuk, bagus. Masya Allah. Lagi kesalahan sama si apa ini provokator sistem ini. Ini Iya. memprovokasi Bercerita kaum. tentang Taman Eden. Ada yang katakan Eden itu Tunggu dulu, Pak, domba kecil, tunggu dulu. Eden itu Ya di kan saya bumi itu katanya. kan ini kan membahas tentang Ada yang Taman katakan Eden. Eden itu di surga. Kan gitu. Perang kan dia. Nah, kamu saya ya sudah selesaikan dulu topik Taman Harusnya Eden mereka ini malu karena Nah, kenapa? supaya- Mereka supaya semua membahas jangan kitabnya dipotong-potong, Yahudi, kalau misalnya ada tapi modal mereka lagi, hanya modal terjemahan gitu. ngomong atau Harusnya mereka ini apa memanggil ahli Torah untuk menjelaskan yang mana sih yang dimaksud Gan Eden itu yang mana sih? Di mana posisinya? Terus kemudian kalau memang Gan Eden itu adanya di bumi ya tunjukkan. Pasti sisa-sisanya masih ada kan? Jangankan Taman Eden. Ya. Taman apa? Fosil daripada Firaun aja masih ada. Apalagi Taman Eden kan kalau memang adanya di bumi. Padahal kalau di kitab Wahyu itu Taman Eden itu dijaga oleh malaikat katanya. Di mana di tangannya ada pedang yang menyambar-nyambar seperti kilat. Ya, disuruh tunjukin mana Taman Eden kalau memang ada di bumi. Padahal kalau kita lebih teliti lebih jauh, sebenarnya Taman Eden itu bukan di bumi. Jadi itu sejalan dengan Al-Quran bahwa Eden itu adalah surga. Nggak benar begitu. diperpanjang lah. Nggak benar, malu. Oke. Kristen kok begitu pada Ya, sih. kita kembali lagi lah ke topik lah. Kita kembali ke topik Taman Eden. Ya, gitu. Siapa yang mau menanggapi gitu, silakan ditanggapi gitu. Taman Eden. Jangan dipotong gitu. Contoh tuh Muslim tuh saling mendukung kalau dalam perdebatan, dalam diskusi. Nggak kayak kita. Suka motong-motong. Udah. Ini topik mau diteruskan atau tidak? Kalau nggak, Udah, gua mau. tutup. Kalau muslim macam mana mau dibilang apa benar? Sedangkan menikahin anak istri dari anak menantunya aja dia katakan itu perintah dari Tuhan. Bagaimana mau dikatakan benar seorang muslim? Bon Jovi, jangan ke situ Coba. dulu. Tidak. Bagaimana ada sebuah kebenaran dari orang yang tidak bisa ya, memikirkan akal budinya sendiri. Akal budinya sendiri aja dia Rodrido, Bro, kamu memahami kitabmu aja kamu nggak bisa. Kayak mana kau bisa pahami Lalu kitabnya yang kedua, Islam? ya, untuk Aneh bertanya kamu ini. kepada akal budi kepada dirinya sendiri aja ya. Main cebok pakai batu, kencing jongkok dia katakan itu perintah. Itulah coba kalian pahami seperti itu. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kamu yang disuruh bakar roti di atas tai kering manusia? Para mana itu, bro? Makanya tapi sayangnya itu bukan diperintahkan dan diperuntukkan untuk seluruh manusia. Siapa bilang dalilnya itu diperintahkan? Ambillah roti dan bakar di atas tai kering manusia. Berbeda dengan ajaran yang kau anut. Manusia sejati Sudahlah, yang Rodrido. sudah memiliki Kamu di akal. Zoom Islam itu kamu jadi bulan-bulanan. Di sini juga kau jadi bulan-bulanan. Punya harga diri napas sedikit, kawan. Udah kita Bulan yang itu kan ini udah didebatkan aja, debat aja tuh. Nah, ini dulu. Ini kalian ada jadi Ini sama itu tuh. Ini Pak. jangan topik tadi gimana? Topik tadi. Topik Taman Eden tadi gimana? Ini topik gimana mau melanjutkan sebuah topik itu yang membuat topik itu sendiri aja pun nggak konsisten dengan ucapannya begitu. Bagaimana mau dilanjutkan topik itu? Rodrido bikin kacau. Di closing dulu, gitu loh. Tadi tuh Bang Samuel materinya bagus sekali loh. Ini belum selesai nih. Iya. Bang Samuel itu tadi materinya bagus. Kalau bisa dilanjut. Materinya tidak ada yang menolak materi yang dia buat ya. Materinya tidak ada, tapi kekonsistensian dia ya untuk mengajukan suatu pendapat ya itu dia sangkal sendiri, malah dia ajak untuk berdebat. Loh, masalahnya dia sudah Nggak ngerti sampai ke sini. dia sudah diberi ruang oleh teman-teman untuk menjabarkan tentang apa yang dia mau jabarkan, ya dikasih ruang dong. Siapa sih? Makanya kau Yang dengar ngomong pakai kupingmu, jangan kau dengar pakai dengkulmu, Jul. Loh,
mau siapapun itu Bang Samuel kan dia sudah dipercayakan untuk kasih materi. Fajrul mau diam dulu Bila bagaimana kau bisa mengetahui sesuatu kebenaran bila ya kau mengetahui tentang cebok pakai batu dan kencing jongkok, kau katakan itu ajaran dari Tuhan. Kamu Dari segi itu aja kau nggak tahu bahwa itu adalah ajaran pembodohan. Nah, Karena iblis sejatinya tujuannya itu ya untuk membodohi manusia. Cara iblis untuk mencari penyesat itu yaitu dengan membodohi manusia. ya sekarang Itu kenyataannya sekarang terlihat di dalam oke. ajaran kalian. Oke, sekarang kau merendahkan ajaran yang memerintahkan cebok menggunakan batu Bagaimana ketika tidak aku ada merendahkan air. kalau itu berasal dari iblis? Nah, sekarang yang menyembah manusia yang punya kolor itu siapa yang suruh perintahkan kau Siapa nyembah dia? yang berani meninggikan iblis? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang perintahkan kau nyembah Menurut manusia akal yang sehat punya modern, kolor? Kau meninggikan iblis atau tidak? Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan kau menyembah meninggikan manusia yang iblis punya atau kolor? Kau jawab dulu. Kamu Kau jawab dulu. Kalau Kau meninggikan iblis kamu atau yang tidak? memulai menghujat kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang merintahkan kamu menyembah Yesus yang punya kolot? Dikatakan oleh nabimu, kau memiliki Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi-nabi. Sekarang kamu tunjukkan ada dulu yang memerintahkan kamu menyembah laki-laki yang punya kolot itu siapa gitu. Kamu kayaknya memulai menghujat. Nah, pertanggungjawabkan imanmu. Kalau kamu kesal, kalau kamu kesal dengan sesamamu Kristen, jangan kau lampiaskan dengan Islam gitu loh. Jadi gambaran itu ya terdapat di dalam manusia, yaitu kebebasan itu, akal budi itulah sebabnya Tuhan mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Iya, karena itulah makanya harusnya kau mengasihi Tuhanmu. Kenapa kau malah menyembah makhluk? Kalau dikatakan kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan akal budimu, ya, bila ada seorang Tuhan yang kau katakan itu berasal dari Tuhan, itu Tuhan yang benar. Kalau akal budimu itu ditaruh ke dengkulmu dengan cara mengajarkan cebok pakai batu dan kencing jongkok, kau katakan itu dari Tuhan, maka ada yang salah dalam dirimu. Artinya, begitu juga, saya juga bisa mengatakan seperti itu, kawan. Kalau ada yang mengajarkan kamu menyembah manusia, maka jelas itu bukan dari Tuhan. Saya pun bisa mengatakan seperti itu. Kalau ada ajaran, salah satu bro. kalau ada ajaran yang mengajarkan kau menyembah manusia, itu sudah pasti bukan dari Tuhan. Seharusnya ya, kau pakai akal budimu. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kamu yang pakai akal budimu. Manusia kok disembah gimana sih? Nah, dengan akal budimu kau memahami Tuhan, bukan dengan dengkulmu. Jadi bila ada hal-hal perbuatan tidak manusiawi yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Tuhanmu untuk kau terapkan untuk kepada seluruh manusia, maka ada yang salah dalam dirimu. Biar kawan-kawan bisa nggak saya jelaskan hujatan si orang bodoh ini? Norma kemanusiaan itu tetap kau pertahankan. Bisa enggak teman-teman Kristen yang ada di sini, boleh enggak saya dikasih ruang untuk menjelaskan apa yang dihujatkan oleh si bodoh ini? Bisa enggak? Bisa. Nah, kau jelaskan ya. Oke. Jangan buat timer kita kau jelaskan ya. Oke. Saya jelaskan. Halo, aku ngomong dulu. Ini kan tadi kan topiknya kan diskusi tentang Taman Eden. Nah, itu dia. Nah, maksud saya, kalau memang kita mau buka forum diskusi atau dialog lintas agama, kita selesaikan dulu, gitu loh. Topik ini, proses statement apa gitu. Sudah. Nah, kalau ini sudah kita close topik ini, ya sudah, siapa mau nanti mau hatuha kayak mau tim kayak ya terserah gitu loh. Yang penting selesaikan dulu topik tadi. Gitu. Pak Bagus setuju, luar biasa, bijaksana sekali Pak Bagus. Salam Bagus, terima kasih Pak. Jadi Rodrigo ini karena kesal terhadap saudara Samuel yang juga Kristen, sehingga dia balik nyerang saya, nyerang Islam dengan mengatakan bahwa adalah suatu kebodohan ketika ada sebuah agama yang mengajarkan cebok dengan menggunakan batu. Padahal hadits itu jelas. Perintahnya ketika membuang hajat ya, dan tidak menemukan batu dan tidak menemukan air sebagai alat untuk berstinja, maka diperintahkan untuk menggunakan batu. Namun setelah menemukan air, maka
tetap harus membersihkan diri dengan air tersebut. Nah, itulah indahnya ajaran agama Islam. Sementara dia tidak sadar ajaran siapa yang memerintahkan dirinya menyembah manusia, kan gitu ya. Membersihkan diri dengan batu salah, tapi menyembah manusia benar katanya. Aduh, Masya Allah. Kita dengarkan lagi ya, mereka ribut. Buat saya kalau saya lanjutkan nanti percuma, teman-teman nggak ngerti jadinya karena sudah nggak lurus kan gitu. Nah jadi saya tutup aja dulu lah Erot. Nah tapi saya mau membuat pembelaan sedikit. Apa yang Lai tuduhkan kepada saya itu nggak benar semua karena sudah dinyatakan oleh para saksi. Saya tidak mau berdebat. Apalagi misalnya Lai tadi menuduh saya mendebat Pak Kris. Nah Pak Kris itu kan my bro itu, gitu. Nah jadi ya udah saya tutup aja. Saya teman-teman saya alihkan ke teman-teman Muslim untuk berdiskusi. Udah gitu aja. Tapi ini gue agak memprovokasi dikit ya dengan share yang ada di screen sekarang. Oke. Harusnya nangkapin juga. Aku mau nanggapin omongannya Sistem ya. Iya, closing statement ya. Closing Rodrigo. Gue juga lagi pegang Sipo ini. Iya. Jadi ya mengenai topik yang kau bawa tadi itu nggak ada yang menentang, tetapi tentang topik yang kau bawa tadi kau mempertanyakan tanggapan orang lain, tapi sebelum orang itu berbicara kau debat terus, kau potong. Apa itu namanya kalau bukan debat? Nah artinya bahwa aku bukan menuduh tapi membicarakan satu hal yang benar. Itu bukan tuduhan, ya. Itu sesuatu hal yang aku sampaikan agar kau tidak seperti itu. Kalau kau tidak bisa membawa sebuah topik lalu kau mempertanyakannya ya untuk menyalahkan orang lain lalu membenarkan paham yang ada di dalam pikiranmu, itu hal yang salah itu, bro. Jadi jangan seperti itu tuh. Ketika kau memutarbalikkan dan memprovokasi orang ya. Jadi intinya topik yang kau bawa itu tidak ada yang menentang. Ya aku pun tidak menentang topik yang kau bawa. Tapi ketika orang berbicara dengan isi di dalam topik itu kau mempertanyakan sesuatu ya, ketika orang menjawabnya pertanyaanmu itu kau potong-potong seakan-akan kau mau mendebatnya dalam isi pernyataan yang kau buat dalam potongan-potongan jawaban yang diberikan oleh orang lain itu. Jadi ya aku bukan sedang menuduhmu dan kau itu memang terus terang tadi mengatakan kau sedang memprovokasi, kan demikian. Jadi jangan kayak gitu. Seperti itu. Oke, udah lah ya. Jadi karena kau tidak konsisten, makanya aku memberikan pandangan tadi, ya. Kita sudahin ini karena ada si Muslim di sini, ya. Maka kita lebih baik berdebat dengan mereka, karena mereka itu sudah dikatakan kalian dengar dulu, tapi si Jul dari tadi malah membawa sebuah topik. Ketika topik kita sudah membuat sebuah topik, ya, dia malah mengajukan topik lagi. Kan seperti itu, lebih bagus kita berdebat dengan mereka, kan begitu. Jadi nggak ada yang menuduh kalian, nggak ada. Jadi kau juga domba kecil ya, otak kau pakai, kau paham? Seperti itu. Ya sudah, jangan ke-splatter kemana-mana. Ya sudah, oke, closing statement itu kan. Udah kelar kan? Ya sudah ya. Oke, silakan teman-teman. Lanjut. God bless. Gue nyimak aja dulu, oke. Sudah buka debatmu tuh, jadi go. Kami mau keluar ini. Kami nggak mau debat sekarang. Kalau kau nggak mau makan babi, kan aku mau makan babi. Bagaimana sih kau domba kecil? Jadi kan selera kau nggak mesti keluar. Jangan babi. Jadi kan kalau kau nggak selera, tadi kau bilang kalau kau nggak selera, jangan kau paksakan selera orang. Paham kau domba kecil? Kalau kau nggak selera makan babi, ya aku suka makan babi. Bukan cuma soal selera. Makanan itu banyak untuk kompleks. Tanganmu makan awal. Itu apa? Tanganmu goreng makan. Kecuali kau. Otakmu makan. Bersama kau kayak Muslim. Muslim makan otak, makan manusia. Gigi menggal kepala. Sama Muslim. Islam yang radikal itu kan menggal kepala.
yang radikal. Ini channelnya di siapa lagi? Islam yang radikal itu yang di apa itu kan menggal kepala Islam radikal. Sabar bro. Rodrigo, jangan mengeluarkan premis-premis yang penuh head. Rodrigo, kamu itu boleh makan anjing, boleh makan babi, boleh makan biawak, tapi jangan karaktermu itu. Jadi nyerang pribadi. Iya. Kita jangan nyerang pribadi lah, ya kan? Kalau kita mau berdiskusi, atau dialog, ya argumentasi sama argumentasi itu loh. Jangan kita malah nyerang pribadi. Itu loh. Ini malah seram kali nih si domba kecil mau makan tanganku katanya dia. Iya, Coba. jadi pokoknya dulu. Tanganmu ku makan. Domba kecil. Yang lu domba kecil, Rodrigo. Iya, itu loh. Jadi jangan serang pribadi lah. Kayak gitu. Ya kalau kita mau berdiskusi, mau berdialog, ya buka topik, gitu loh. Argumentasi sama argumentasi. Yang gitu. Jangan malah nyerang pribadi. Domba kecil menyerang Rodrigo juga menyerang domba kecil, kan gitu. Jangan gitulah. Ya. Oke, lanjut. Nyerang pribadi, serang bersama-sama gitu loh. Lukulio. Mana nih orangnya? Pak Bagus, saya tadi protes. Rodrigo kan lagi debat sama domba kecil. Kenapa bawa-bawa muslim suka penggal, suka makan otak gitu? Tolonglah kalau kalian jangan seperti itulah ya. Domba kecil kan bukan Kristen itu. Mana ada Kristen apa yang seperti si domba kecil itu? Diam dulu. Aku sedang membicarakan Farhan, kalau aku sedang berbicara tentang yang benar, kenapa kau yang apa? Yang kepanasan? Kan benar itu. Islam radikal, kan ada Islam radikal kan? Apa kau merasa kau Islam radikal? Aku bilang makan tanganmu, kau bilang aku radikal. Gigi Nah, kan? gimana? Nah ini kan si domba kecil kan, aku bicara sama si Irfan, si domba kecil. Berarti si domba kecil ini kan Halo Rodrigo, mending kamu debat dengan saya aja deh daripada ribut kayak gini. Iya. Nah gitu kan, dari tadi kan enak ini. Buat timernya, yang tadi yang kau bahas itu, yang kau jelaskan, ayo kau jelaskan. Ayo, yang tadi. Nah ini buat timernya kan enak ini. Nah ini dia. Pakai timer, ini aja. Apa? Gimana Jul? Kamu debat apa? Mau debat kacangan atau mau debat akademis? Yang kamu tahu, yang paling kau kuasai dalam agamamu itu apa, Rodrigo? Yang paling kau kuasai dalam agamamu itu apa? Tadi Enggak, saya kau mau menjilat ludahmu sendiri ya? Saya mau yang paling memang kamu tahu hadits. Kau mau menjilat ludahmu sendiri? Kamu mau kita bahas hadits? Kamu menjilat ludahmu sendiri? Kamu nggak usah banyak bicara, Rodrigo. Ini forum Kristen. Saya tamu di sini. Ngerti kamu? Sekarang saya tanya, kamu menguasai ilmu apa dulu? Ya, mulut. Kalau kau laki-laki, kau pegang mulutmu. Kalau nggak, kau potong aja burungmu. Ya. Tadi apa kau bilang? Yang kau bilang tadi apa? Kau ingin menjelaskan tentang apa yang tentang pembahasan kencing pakai batu, cebok pakai batu dan kencing jongkok. Ayo kita bahas itu, kau jelaskan. Oke, sekarang oke. Kau yang bilang. Oke, kita bahas itu. Sekarang kau bacakan hadisnya. Jangan ludahmu. Kamu nggak usah kayak bencong kau. Sudahlah kau bencong, kau bicaralah baik-baik, ya. Kau itu hujat aja terus kerjamu. Kau berani nggak? Saya kan aku lagi nunggu penjelasanmu ya. Silakan. Saya udah bilang kamu yang menghujat dalil itu. Silakan kau bacakan hadisnya biar saya uraikan. Loh. Kamu itu boleh makan babi, boleh makan anjing, tapi janganlah tipikal tabiatmu itu sama dengan binatang itu. Ya, tadi kamu menghujat. Tadi kau hujat. Tadi kamu hujat tentang cebok pakai batu. Ajaranmu mengajarkan ya, dan kencing pakai batu adalah memang. Oke, saya sudah paham itu. Kamu udah berapa kali ulangi itu, Rodrigo? Lalu kenapa kau katakan aku menghujat? Oke, saya katakan itu kau menghujat karena kau mengatakan agama saja salah dengan adanya ajaran itu, iya kan? Nggak ada aku bilang gitu. Kapan? Waduh, teman-teman dari tadi dengarkan kamu itu. Kalau ada ajaran agama katanya itu Tuhan. Bahwa sebentar, jangan kau katakan agama. Aku tidak ada berbicara tentang agama. Malah Tuhanku tadi yang kau bawa-bawa. Aku sedang berbicara, ya, berbicara soal ajaranmu. Rodrigo. Nah, sekarang kamu itu kayak orang berilmu aja kamu. Kau bilang, ya aku mau menjelaskan tentang, kau tadi bilang, aku ingin menjelaskan. Ya, Oke. cebok pakai
pakai batu dan kencing jongkok. Oke. Sekarang kalau kau nggak berani, ya kau Nah. mau jilat ludahmu. Kau potong bilang aja lagi dulu. saya nggak berani. Kau Kalau bilang kau lagi merasa saya laki-laki, jilat ludah. jangan kau kalau kau merasa laki-laki, loh. Kalau kau merasa laki-laki, jangan kau jilat ludahmu. Kau potong aja burungmu. Tuh kan Kau yang bahasamu bilang itu bahasa bukan bahasa orang beragama itu. Siapa yang tidak berani? Ayo. Itu bahasa, ya itu bahasa kiasan. Aduh, betul-betul lah kau. Lolidro, Nah, ini kan aku udah klarifikasi. Sekarang kau jelaskan, ayo aku tunggu. Lolidro, menjilat ludah nggak ada ajarannya. Kalau menjilat jari itu ada. Oh ya? Iya. Aduh. Habis makan jilat jari ada, jilat ludah nggak ada. Jilat jari maksudnya nggak boleh. Oh iya ada tuh ya, di hadisnya itu ya. Ada. Oke, Rodrido, saya akan bahas hadis itu, boleh? Ya ini kan aku dari tadi nyuruh kau. Aku lagi nunggu, ayo jelaskan. Oke. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu, Rodrido, catat baik-baik. Di dalam ajaran agama Islam itu, sesuai dengan pesan manusia yang kau tuhankan, dia katakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Sebentar, kau tadi mengatakan kau sedang mau menjelaskan tentang cebok pakai batu dan kencing. Tunggu dulu. Kau menjilat Aduh. ludahmu. Jelasan Kau jelaskan. Kamu mau saya Kau jelaskan atau gimana sih apa kamu yang ini? Kau katakan itu mau kau jelaskan. Kau jelaskan, silakan. Jangan kau lompat-lompat kodok. Belum mulai kau udah lompat kodok. Orang bodoh memang saya harus ajari dari nol. Bagaimana kau katakan aku orang bodoh? Ya kau sedang menjilat ludahmu sendiri dan kau menunjukkan kemunafikanmu. Kau mau menjelaskan, bilang aja kau nggak tahu. Selesai kan? Jangan kau pamer-pamer sok-sok tahu kau. Nggak tahu kau kan? Ajaran manusia yang kau tuhankan itu mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu ajaran manusia yang kau tuhankan. Untuk menjawab, tadi kau mengatakan izinkan kau ya untuk menjawab ya tentang hadis yang mengatakan pakai batu dan kencing jongkok. Sekarang kau jelaskan. Kau yang meminta itu sendiri. Ini saya sedang menjelaskan samamu. Ini sekarang saya mau menjelaskan samamu. Kalau kau tidak bisa menjelaskan, ya kau sedang menjilat ludahmu sendiri. Maka dari itu kukatakan kepadamu, ya kalau kau tidak bisa pada ucapanmu, ya kau potong aja burungmu. Itu kata kiasan ya. Ini kayaknya kayaknya kamu itu lahir lewat anusnya ibumu deh. Itu kata hiasan, ya. Saya jelaskan samamu. Berbicara mengenai syariat Islam berarti bercerita tentang hukum-hukum yang jauh lebih sempurna dari hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Ngerti kamu? Di dalam ajaran agamamu tidak ada ajaran fokus kepada cebok itu ya, lanjut. Di dalam ajaran agamamu tidak ada ajaran beristinja, tidak ada ajaran najis, tidak ada ajaran hukum beristinja dalam ajaran agamamu. Sementara Yesus yang manusia yang kau tuhankan itu mengatakan bahwa ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Ya, yaitu seorang penolong lain yang datang setelah aku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum. Kalau saya tanya samamu, apa hukumnya beristinja di dalam agamamu yang diajarkan oleh seorang penolong yang kau sebut dengan Roh Kudus? Kamu pasti bingung kan? Karena memang tidak ada diajarkan dalam agamamu seperti itu. Nah, di dalam ajaran agama Islam kaitannya dengan hadis itu, yang perlu kamu pahami, sesuai dengan ilmu sanad, ilmu matan, dan perawihnya jelas, bahwa ketika seseorang yang hidup di padang pasir tidak menemukan air, lalu kemudian dia habis membuang hajat atau hajat besar, maka cara mensucikannya sesuai dengan syariat dengan menggunakan batu, bukan dengan menggunakan tangan langsung. Itu yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam pada masanya waktu itu ketika tidak ada air. Namun setelah menemukan air, maka yang tadi beristinja menggunakan batu itu dianjurkan untuk membersihkannya kemudian dengan menggunakan air. Itulah indahnya Islam. Buang hajat aja diatur, tapi itu menjadi sebuah hinaan bagi kamu, yang mana di dalam agamamu memang tidak ada aturan seperti itu. Jangankan aturan seperti itu, halal haram aja di dalam agamamu nggak ada.
Sementara Yesus yang kau tuhankan yang adalah manusia anak Maria itu mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, hukum beristinja dalam agamamu apa yang diajarkan oleh Roh Kudusmu? Nggak ada. Berarti seorang penolong lain yang dimaksud Yesus itu bukan Roh Kudus, tapi seorang yang betul-betul mengajarkan sebuah hukum. Oke, sudah Gitu. terambil poinmu sudah diambil berarti ya. Aku sekarang giliran bicara, jangan kelamaan. Jadi kau jangan curhat, kau cukup menjelaskan ajaran agamamu aja ya. Karena kau tadi mengatakan kau sedang mau menjelaskan cebok pakai batu dan kencing pakai kok ya. Kencing jongkok ya. Nah, sekarang kau dengar ya. Kau mengatakan itu ya, kau mengatakan dan klaim-klaim kalian selama ini Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang disembah juga oleh bangsa Israel. Sedangkan ajaran-ajaran yang seperti itu tidak pernah diajarkan ya kepada orang-orang Israel ya, dan juga kepada orang-orang Kristen ya, yang ada jauh sebelum kelahiran agamamu yang ada pada abad ke-6, abad ke-7 yang lahir di Mekah ya. Nah, ajaran yang sedang kau katakan itu ya, Tuhan mengajarkan kau untuk cebok pakai batu dan kencing jongkok. Bagaimana mungkin kau katakan itu sebuah kebenaran? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu tata cara ya, tahu tata cara itu bagaimana caranya cebok, bagaimana caranya kencing. Bahkan sebelum Islam masuk di Indonesia ini, yang di negeri kita ini, ya, nenek-nenek kita, leluhur-leluhur kita pun tahu caranya cebok itu bagaimana dan caranya kencing itu seperti apa. Lalu untuk apa ajaran itu dijadikan syariat, lalu diperuntukkan untuk seluruh manusia? Bagaimana mungkin kau katakan itu adalah sebuah kebenaran bila hal itu sama dengan membodohi manusia itu sendiri dengan mengatasnamakan itu berasal dari Tuhan, sedangkan itu adalah adat yang dibawa dari situ. Kan demikian. Bagaimana kau katakan itu berasal dari Tuhan? Ajaran apa seperti itu? Karena sejatinya manusia diciptakan itu mempunyai akal, pikiran, dan pengetahuan. Artinya hal-hal yang semacam itu saja pun manusia mengetahuinya. Jangankan itu, ya, manusia yang tidak mengenal Tuhan pun, ya, manusia yang tidak mengenal Tuhan pun tahu kalau mencuri itu adalah dosa, ya. Mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, ya. Mengingini istri orang lain itu pun tidak baik. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu. Kenapa demikian? Karena manusia sejatinya diciptakan memiliki pikiran, pengetahuan, dan akal budi, ya. Jadi dia mengetahui tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri. Artinya ketika, ya, contohnya tentang cebok pakai batu, kencing jongkok itu, ya. Manusia masa kau katakan itu sebuah akal, pikiran, dan budi yang baik, dan kau mengagungkan hal itu, lalu mengatakannya kepada kami, apakah ada ajaran cebok? Untuk apa kami diberikan pengajaran seperti itu? Kami sudah mengetahui bagaimana caranya yang baik itu dan yang benar, perbuatan yang baik dan yang benar itu kami sudah tahu. Lalu mengapa kau banding-bandingkan di dalam ajaran kekristenan kami itu yang ada abad pertama, sedangkan kau berada di abad ke-7? Kau pahami? Kau datang pada abad ke-7 pada abad ke-7 di Mekah sana, di daerah Arab. Lalu kau katakan itu, inilah ajaran yang benar ini. Inilah hal-hal yang baik karena kami diajarkan dari tata cara menjilat, siap makan, menjilat menjilat jari selesai makan, itu kau bilang diperuntukkan dan itu baik. Lalu kau bilang kencing jongkok itu merupakan sebuah kesehatan. Cebok pakai batu itu kau bilang itu syariat, itu menyucikan diri. Apanya yang suci? Dari mana jalan ceritanya? Apa yang suci yang kau ambil, kau tangkap dari situ? Jelaskan, ayo. Apa yang suci, jalan apa kesehatannya? Mengenai kencing jongkok kau bilang kesehatan, cebok pakai batu kau bilang itu suci. Itu yang aku tanyakan selanjutnya. Silakan kau jelaskan apa manfaatnya bagi manusia sehingga kau mengatakan itu berasal dari Tuhan. Silakan. Oke. Kamu pernah enggak membaca dalam kitabnya orang Yahudi tentang bertahir atau bersuci? Aku bertanya tentang ajaran agamamu. Jelaskan. Enggak, orang bodoh itu harus dikituin supaya cerdas. Aku bertanya tentang ajaran agamamu. Apa manfaatnya pada manusia? Kau jelaskan. Saya tanya dulu, di dalam kitabnya Yahudi yang kamu ambil secara tidak sah. Aku bertanya, kau menjawab. Ada kau tidak? Menantang, ya. Ya. Kau menjelaskan.
Enggak. Jangan kau jilat ludahmu. Sebagai dosen saya harus mengajari muridku memang seperti itu. Kau jelaskan. Ketika murid saya bertanya supaya otaknya itu cakrawalannya itu terbuka. Dan kau yang menjawab. Silakan kau jawab. Ya sejatinya orang bertanya itu kan bodoh, ya kan? Kau ketawa. Jangan jawab. Kita mau dengar. Jangan kau jilat lagi ludahmu. Udah berapa kali Tidak, kau jilat orang Silakan kau jelaskan. di dalam Alkitab singgung ya. bahwa Islam itu baru datang belakangan. Nah sekarang coba singgung agama yang paling awal Yahudi. Silakan Akhi Zuma. Ya. Udah pas itu jawabannya ke sana. Iya, Silakan. jadi saya harus menjelaskan dulu dari kitab yang dia rampok dari Yahudi. Jadi gini, di dalam kitab ini saya sudah mau menjelaskan. Tentang cowok pakai batu dan kencing jongkok. Ini saya sudah mau menjelaskan wahai anak TK. Jadi keluar dari topik. Jadi Jangan keluar ke Yahudi. kenapa emangnya? Kenapa memangnya kalau keluar ke Yahudi? Kalau kalian nggak bisa jelaskan, langsung bilang kami nggak bisa jelaskan. Oh, tunggu dulu. Ini kan saya sedang mengajari. Saya Penjelasan Nggak ada gini, dengarkan si Rodrigo. dengar ya. ini sama aja ini si Erber ini. Kalau Muslim mau menjelaskan hadis dan Bakaria, itu hanya ada Quran dan hadis secara nggak usah kutip dari Alkitab dulu. Nanti ada waktunya kalian berbicara dari bertanya tentang Alkitab. Oke, jadi silakan kalian untuk menjelaskan debok itu bagaimana. Jadi gini. Iya, sekarang nggak usah lari-lari dulu ya, tolong ya. Oke, silakan. Jadi gini, dengarkan kalian wahai, dengarkan. Kau Bang Tri, apa Zulkifli? Dengarkan dulu kalian wahai penyusup-penyusup Yahudi. Kau sedang menghardik si Zulkifli nih sekarang. Mana lebih dosen? Sekarang kau atau Zulkifli? Kalian tentukan dulu. Kau apa Zulkifli lebih dosen? Ini mahasiswa saya ini kok ribut sekali kau ini Rodrigo. Kau pun mengatakan kau dosen. Aduh. Mana di antara kalian yang lebih dosen? Tadi kau waktu pertama kali masuk kemari. Nah sekarang. Masya Allah. Kamu selalu adu domba, Rodrigo. Kenapa sih? Saya sedang berbicara sama Zulkifli, gurumu. Ini murid saya ini satu ini Rodrigo ini, aduh gimana sih? Jelaskan aja yang ditanya Rodrigo itu. Kenapa? Aku bukan sedang mengadu domba ya. Sebentar. Aku sedang. Bang Edben, sekarang waktunya Bang Zuma loh. Kasihan ini udah malam. Oke, silakan dijelaskan ya. Jelaskan, tapi jangan dikaitkan dengan kitab Yahudi. Kenapa kalian takut kalau saya kaitkan dengan kitab Yahudi? Kenapa? Kalian takut kenapa? Bau, dim. Bau. Oke. Silakan yang lain. Kenapa? Ya, kau bilang tadi Zulkifli itu adalah gurumu. Waktu kau masuk kemarin, kau bilang itu adalah gurumu. Dan kau bilang itu. Aduh. Nah sekarang kau biarkan Zulkifli yang bicara. Kau diam Slayer, kau mau masuk. Slayer diam dulu, Slayer diam, Slayer biasa kick. Slayer kick. Gini. Silakan Zulkifli, silakan jelaskan Zulkifli. Jangan kau Zulkifli, jelaskan. Jangan main kick lah, Pak Bagus. Mohon jangan main kick lah, Pak Bagus. Waktu Ya, di kalau tempat kami datang ribut harus dikit. waktu di tempat kami juga menghargai kok ya. Gini ya, saya tengahin ya. Tadi kan awalnya kan tunggu. Awalnya kan Subikri kan mau menjawab pertanyaan Rodrigo. Nah, kemudian Rodrigo bertanya, harusnya kan Subikri menjawab gitu kan. Nah, saya bisa pahami ya bahwa tidak semua ilmu orang tuh kuasai gitu kan. Maksudnya kalau memang tidak bisa menjawab, bilang saya belum bisa menjawab sekarang, mungkin nanti dijawabnya. Artinya gitu kan. Ini mana bisa jawab? Kalau maksudnya jangan mengalihkan dari satu pertanyaan langsung ke hal yang lain gitu loh. Biar kita diskusinya bisa terarah gitu. Umi itu tuh tarik tambang aja, Umi. Nggak usah. Jadi gini kawan, jadi gini. Gembel kok semuanya. Dengarkan dulu. Ya, apalagi sini nih. Gembel. Oke. Jangan kayak gitulah. Dengarkan. Biar bagaimanapun kita ini bersaudara. Ya. Nggak ada saudara-saudara malu. Oh ya sudah. Kelvin tolong.
Ya sudah, kalian benci kali sama saya. Ya udah, silakan kau jelaskan. Tadi tentang perkataanmu kau ingin menjelaskan tentang hadismu cebok pakai batu dan kencing jongkok. Oke, dengarkan. Sebagai siswa kamu diam, duduk, biar saya yang dijelaskan, oke? Itu nada provokatif itu. Silakan. Nggak boleh. Jadi gini. Di dalam ajaran agama Islam itu Tinggi kaji itu, siswa-siswa tinggi kaji itu yang ngomong gitu. Di dalam ajaran agama Islam itu, biarkan. Silakan dosen, silakan. ya gitu loh, gitu. Ya, memang harus kayak gitu dong. Kamu kan yang bertanya, berarti saya lebih tahu dari kamu. Makanya kamu duduk, saya jelaskan. Silakan. Oke. Apa landasanmu? Tunggu, ulangi pertanyaannya, nanti kau lupa ya. Ya. Pertanyaanku selanjutnya, ya perhatikan. Ya. Apa landasanmu mengatakan cebok pakai batu itu merupakan suci, ya, dan kencing jongkok itu merupakan sebuah kesehatan bagimu? Oke. Dijawab tolong host di mute dulu si siapa ini, si Rodrigo ya. Karena tadi ketika dia menjawab, Hafizuma tidak kau mau membantah, ya, kau ini Zulkifli sedang mau, gurumu si Zulkifli sedang mau menjawab. Kau sebagai murid gak ada sopan santunmu kepada Zulkifli gurumu ini. Itu kan gurumu kau bilang tadi. Nah, ada sopan santunmu. Kau sangka-sangka dia mau menjelaskan, kau sangka-sangka. Biarkan dia menjelaskan. Silakan Zulkifli. Guru karate. Dia. Memang nggak ada apa sih sopan santun si Bamtri ini, nggak ada memang si Bamtri ini. Gurunya lagi berbicara mau menjelaskan, dia menyangka. Nah, bagaimana kamu ini? Gurumu itu Zulkifli itu kan? Biarkan dia menjelaskan. Jelaskan Zulkifli. Oke, kayak gini. Sekarang Zulkifli menjawab. Nanti tunggu kesempatan kamu diberikan ya. Iya, di mute itu si Rodrigo. Di mute dia. Nah, ya, udah. Saya bisa atas sini nih. Sekarang Zulkifli. Di mute semua, Kelvin. Nanti yang bicara baru dibuka. Gampang kok. Jadi gini kawan-kawan. Ajaran agama Islam itu adalah agama yang dari Kristen sudah pasti mungkin ya. Aduh. Oke. Nanti yang di sini ada Rion. Iya. Lama gua Rion. Aku telepon lu bawa dari Rion. Sampai sekarang lu belum ngasih Firman adalah gembel Firman masih di rumah aja dibilang orang. Firman sifat dibilang orang. Jadi gimana? Yang main serobot dong, Slayer itu. Slayer. Coba diam semua, biarkan sekarang giliran Zulkifli yang bicara. Oke. Jadi gini kawan-kawan. Pertama-tama saya minta maaf kalau saya ada hilaf ya. Jadi gini. Ajaran agama Islam memang itu pasti Anda tahu semua lah bahwa agama Islam itu adalah agama yang berdiri di atas syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum. Di mana dalam ajaran agama Islam itu diajarkan tentang bersuci, ya, diajarkan tentang membersihkan jasad dan juga rohani. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu tidak hanya membersihkan roh saja, tetapi juga dibersihkan adanya jasad. Maka di dalam ajaran agama Islam itu sangat erat kaitannya dengan hukum-hukum tentang bersuci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Jadi dalam ajaran agama Islam, sekali lagi saya katakan, kami diajarkan untuk membersihkan diri, badan kami, jasad kami. Dan juga diajarkan untuk membersihkan roh kami. Nah, kaitannya dengan itu, maka di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan tentang beristinja, membersihkan diri dari beristinja. Bagaimana kemudian di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan tata cara dalam membersihkan diri dari hadis kecil maupun dari hadas besar. Itu yang perlu sahabat-sahabat ketahui dengan baik. Jadi agama Islam itu memang diajarkan dengan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kebersihan diri. Nah, bagaimana mungkin umat Islam itu bisa bersih jiwanya kalau jasadnya sendiri kotor? Tidak sama seperti ketika Anda mengatakan bahwa orang yang tidak beragama pun tahu caranya membersihkan. Iya, memang, tetapi di dalam ajaran agama Islam ada syariatnya, ada aturannya, ada aturan mainnya, namanya hukum-hukum. Nah, apakah kemudian hal ini ketika Anda mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh saudara Rodrigo tadi, bahwa ajaran agama Islam itu
kayak diperalat gitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu, kayak orang bodoh aja katanya, diajari yang seperti sampai hal-hal yang sedetail. Ya memang kayak begitulah ajaran Islam ini. Itulah kesempurnaan ajaran agama Islam yang tidak dimiliki oleh orang lain, agama lain. Ketika kami bersuci, ada cara-caranya, ada kaidah-kaidah yang harus kami lakukan. Ya, ada cara-cara yang diajarkan oleh agama kami di dalam membersihkan diri, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar, seperti yang dicontohkan para nabi-nabi sebelumnya. Kan sudah ada diajarkan. Nah, kenapa kemudian teman-teman Kristen, khususnya Rodrigo, itu menjadikan ini sebuah hujatan, ini cacian, hinaan, dianggapnya ini adalah sebuah kerendahan, padahal jauh-jauh sebelumnya, nabi yang kami imani mengajarkan bahwa kelak akan datang seorang nabi yang mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, kondisi ini kemudian wajar, kami bisa maklumi di dalam ajaran agama Rodrigo itu memang tidak ada ajaran seperti ini. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus di tiang salib, seluruh hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabinya itu dihapuskan. Jangankan itu, dosa pun dihapuskan. Semua dosa dihapuskan dengan matinya Yesus di tiang salib. Padahal kalau kita berbicara... Jawabanmu sudah selesai ya. Jawabanmu sudah selesai. Ini kan waktumu menjelaskan hadismu, bukan tentang menjelaskan tentang kitab Kristen. Ya, sekarang aku mau menanggapi. Ya kan? Ya, sekarang aku mau menanggapi sekalian bertanya sesuai dengan pernyataanmu. Kau ingin menjelaskan hadismu. Oke, sekarang begini. Ya. Mengenai hal yang kau katakan itu, aku tidak pernah mendiskreditkan bahwa hal itu salah terhadap agama Islam. Nah, ini pernyataanku. Tadi aku mengatakan hal itu, berbicara hal itu berdasarkan perspektif ya kekristenan, perspektif kekristenan. Aku berbicara hal itu karena ketika aku bertanya tentang hadis mengenai kencing pakai batu, ya, kencing pakai cebok pakai batu dan kencing jongkok, kau selalu menjawabnya dan mendiskreditkan tentang kekristenan. Ya, kau mendiskreditkan tentang kekristenan, tentang Yesus. Ya, padahal aku hanya bertanya mengenai hadismu dan kau sebenarnya hanya perlu menjelaskan tentang hadismu itu. Mengapa kau katakan itu suci? Ya, cebok dan kencing jongkok merupakan sebuah kesehatan dalam segi makna. Ya, nah hal itu ya. Jadi saya bukan mengatakan, kalau kau mengatakan bahwa aku sedang menyalah-nyalahkan tentang ajaranmu, saya tidak mempunyai hak sama sekali. Karena saya bukan berada di posisi yang itu. Tetapi karena kau membawa hal itu, ya, karena kau ketika aku bertanya mengenai hal itu dan kau membawa hal itu ke dalam ajaran Kristenan, ya, maka aku menjawab berdasarkan perspektif kekristenan. Jadi aku bukan menyalahkan ajaranmu, ya, pahami. Nah, sekarang pertanyaanku selanjutnya kepada, ya, bila kau katakan itu Tuhan itu yang berasal dari Tuhan yang sama dengan disembah oleh bangsa Israel, sejak kapan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel memerintahkan untuk ya yang dilakukan seperti yang kalian lakukan yang datang pada abad ke-7 yang lahir di Mekah? Kapan itu terjadi? Kapan? Jadi kau jangan menyamakan hal itu. Itu pertanyaanku selanjutnya. Silakan kau jawab mengenai Enggak, tunggu. Enggak fair. Kau bertanya dari tadi. Sekarang giliran tunggu ada yang bertanya. Kau yang menjelaskan. Gitu diskusi yang sehat. Itu permintaan gurumu sendiri. Di sini banyak saksinya. Tadi udah direkam, ya. Gurumu itu yang meminta sendiri, dia ingin menjelaskan tentang hadisnya. Dia kan mengatakan dia dosen, saya muridnya. Ya silakanlah jawab apa yang saya tujukan pertanyaan itu terus sama dia. Dia kan dosen, ya kan? Saya muridnya. Biarkan Bang. Tapi ketika dia sopan santun, kami tadi berbicara ini tidak ada saling memotong ya. Kau jangan motong. Silakan, jelaskan Jul. Office boy bener, lu diam. Bener tadi si Jul tadi ngomong kayak gitu bener. Jawab Jul. Iya, memang. Nggak apa-apa. Puaskan dirimu bertanya, nggak apa-apa. Sebagai orang yang harus mengetahui sesuatu, kamu memang harus banyak bertanya, gitu ya. Iya betul. Jadi ketika kau mengatakan kenapa ajaran agamamu itu mengatakan bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhannya Bani Israel, itu kan pertanyaannya? Iya kan? Pertanyaanku, kau tadi mengatakan bahwa ya
nabi-nabi terdahulu pun seakan-akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi dengan mengatakan adalah Nabi itu adalah Nabi penutup yang kau samakan dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, oleh nabi-nabi terdahulu seperti Musa, ya, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kau jelaskan apa hubungannya tentang ajaran cebok pakai batu dan kencing jongkok itu, ya, yang dilandaskan tentang ajaran yang diajarkan oleh para nabi dahulu. Yang bego dong jadi dosen. Ayo dong. Oke. Jadi Rion, gini, jangan nyerang pribadi dong Rion. biarkan aja Bang, biarkan Ya, aja. dewasa dikit lah. Biar dia puaskan dirinya, nggak apa-apa. Jadi gini, nabi-nabi pada masa dahulu itu diberikan hukum syariat sesuai dengan kemampuan pada masanya. Itu yang perlu kamu pahami. Sehingga Tuhanmu mengajarkan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kamu imani ndak ayat itu? Tentu iya kan? Berarti kamu harus menerima. Bukan begitu cara berpikirnya. Terus gimana cara berpikirnya? Ya, Let him finish. Enggak. Coba jelasin. Tuhanmu mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia nanti datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalian heran, kok di dalam ajaran agama Islam ada ajaran seperti itu? Padahal nabi-nabi dulu tidak ada. Lah itu karena Tuhanmu sendiri sudah mengatakan, masih banyak yang belum diajarkan pada masa itu. Nah, contoh, ketika Harun, ya, di dalam Keluaran 29 ayat 4, di situ mereka sudah melakukan dan mengajar. Yang berbeda, bro. Ajaran Islam. Tolong jangan dipotong dong penjelasannya. Masa dipotong terus sih? Itu kan Gembel nggak apa-apa. definisi Islam. Jangan Iya, dipotong silakan dong. Gembel. Ya, tunggu dulu, tolong dipahami dulu nih ya, teman-teman Kristen ya, dipahami ya. Kami umat Islam itu memahami agama kami itu bersumber dari para nabi-nabi sebelumnya. Lu kenal aja nggak dan kenal lo Nabi Gembel. Ini potong-potong ya sama Ya, itu derita lo. Kalau kamu ndak mengimani itu, ya itu deritamu. Yang pasti Islam itu. Zulkifli siapa? Aduh, ini ajaran kasih kayak buat gini, ajaran kasih jobnya kayak gini banget sih ajaran kasih. Tolong dong Pak. Aduh, Roh Kudus, mana Roh Kudus? Saya nggak bisa bayangkan kalau kalian di negara ini mayoritas loh. Tuhan saya itu Betul. mengajari untuk Itu ada di seperti Islam. Bicara satu-satu. Saya nggak bisa bayangkan, ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau Bicara satu. Selesaikan dulu. saya nggak bisa bayangkan kalau kalian itu yang mayoritas di sini. Saya juga nggak bisa bayangkan. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau Indonesia itu merdeka diperjuangkan oleh Kristen. Nggak bisa. Ya. Ini Jangan dendam ya KS. kami aja yang mayoritas di negara ini beginikan, gitu loh. Jadi ajaran itu ajaran rusuh. Oh iya, bener aku nggak mau pakai otak malu. Aduh. Ajaran lu pakai otak mau usul. Ivan dan Tritunya, timer dong, main timer yuk. 7 menit. Ayo main tim yuk. JKS itu disopanin dong. Nggak bisa saya bayangkan. Ini tunggu. Ya. Ajaran kasih Kamu mancing terus dari tadi, provokasi terus lo kamu dari tadi. Saya tidak bisa bayangkan. Mau debat head to head atau gimana? Ayo. Saya nggak bisa bayangkan. Oke. Bikin tim aja. Adek. Atau enggak kasih 5 menit. makan babi, makan anjing, tapi kalian jangan kayak anjing sama kayak babi dong. Saya nggak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di negara ini loh. Otak gua tritunggal. Tuh otak gua tritunggal. Satu otak tapi ada 3 otak di dalam. Ya, gimana tuh bahasanya? Halo, 5 menit yuk. Udah mulai sampai. Saya nggak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di negara ini. Sudah mau jamaah udah cebok Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas di negara ini, entah apa yang terjadi terhadap kami. Kalian yang minoritas aja gini caramu. kaum minoritas
mayoritas kok kayak gini, Hadi? Saya nggak bisa bayangkan kalau yang memperjuangkan Indonesia merdeka itu adalah Kristen. Diam. Betul. Betul. Minoritas. Kalian cuma kayak gini aja minta ampun kami ini. Aduh. Timer aja ini YKS. Terus YKS. Saya nggak bisa bayangkan kalau kalian mayoritas, bro. Kalian minoritas aja kayak gini caranya. Pusing gua. Yang mau bicara angkat tangan dah. Ya sudah deh, kalau Saya buka adil dulu ya. Nanti siapa nanti ngomong ya. Gak cukup jadi muslim untuk ngerti sejarah Indonesia. Gak cukup. Mesti jadi sarjana hukum. Baru ngerti. Kalau jadi muslim gak ngerti apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Umi. Naik kawan. Nah, Pak Dani, silakan. Bang YKS, kasih dulu waktu sama Bang Zuma. Nah, ya. Pak Dani dulu tadi dia mau bicara itu. Enggak, tadi masih waktu Bang Zuma. Bang Tri, kamu terlalu banyak ngomong. Kamu diam dulu. Karena Aderion ini otaknya kosong ini. Dia cuma bisa Tuh, udah lah. Itu nanti head to head lah nanti. Kita Pak Dani bicara dulu. Bang Zuma untuk menjelaskan. Ya. Pak Dani dulu, mau bicara silakan Pak Dani. Punya apa? Nanti habiskan dulu sesi ini. Sesi Rodrigo sama Bang Zuma. Boleh? Tidak. Tadi nggak mau bicara ya? Nggak bicara, saya mute lagi ya. Oke. Ada. Bisa saya ngomong? Ya. Baik, terima kasih ya. Kita sampaikan. Yang disampaikan oleh Indigo tadi, masalah cepok pakai batu segala macam, itu pertama, kalau tidak ada air, itu solusi. Maka digunakanlah batu ataupun benda keras lainnya. Itu solusi apabila tidak ada air. Tapi kalau ada air, tidak boleh yang namanya tayamum. Itu harus dipahami. Apabila ada air, tidak boleh kita menggunakan tayamum. Oke, singkat saja. Kemudian, yang ditanyakan oleh Indigo yang terakhir tadi adalah masalah syariat. Kenapa baru yang Nabi Muhammad melengkapinya? Coba Anda lihat di dalam Islam, Nabi umat Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam juga Nabi umat Islam. Nabi Musa juga Nabi umat Islam, juga ada di dalam ajaran Islam, ada di dalam ajaran Al-Quran. Makanya syariat Nabi Ibrahim, dia semuanya ada yang terpenuhi di dalam ajaran Nabi Musa. Jadi yang lebih melebar ajarannya itu pada Nabi Musa. Ibrahim palinglah, kalau tidak salah mohon maaf ada 4 saja. Itu masuk khitan, pengorbanan, puasa, satunya lagi sunat. Tetapi Nabi Musa mengembangkan lagi. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Oke, itu saja, terima kasih. Gak dapat poin ini gua. Gak dapat poin apapun, satu pun gak dapat gue. Menyanyi. Oke, saya ya YKS ya. Ya. Oke, terima kasih YKS. Terima kasih banget dikasih waktu. Maksud saya gini loh YKS. Kalau kita bertandang ke sini, berarti kan kami niat diskusi dengan baik. Nggak perlulah ada ucapan gembel segala merasa paling pintar itu kan. Tunjukkan adab Anda. Sebentar dong, tunjukkan adab Anda, ya. Karena apa? Adab lebih penting daripada sebuah pinteran. Bukan, saya di sini mengajari kamu yang katanya beli lu. Kamu yang katanya langsung aja Farhan. Aderian Farhan dia kan langsung to the point aja. Yang Kristen boleh. Kalau kita di...
Ya, sekarang to the point ya, to the point. Kita di mute. Supaya mau bicara. Yang lain boleh bicara, yang Kristen. Ayo. Enggak usah sama-sama, bisa sama-sama gua, kita. lu sama gua. Lu. Ya ayo kalau lo mau nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, Tapi ayo. saya masih memberi waktu kepada guru saya Abang Zuma untuk berbicara menyelesaikan tadi. Nanti kita ada waktunya. Nanti kita ada waktunya, Rion. Apa yang kamu mau bahas? Ada waktunya nanti. Kita harus menghargai. Ya, ada lebih penting. Itu aja ya KS. Tolong kan kasih bukan waktu Umi, untuk yang Umi kan nabimu. menyelesaikan masalah tadi. Yang Umi itu nabimu, bukan saya. Saya nggak pernah dinyatakan Umi. Jadi kamu jangan merasa tidak umi, tapi adab kamu itu ibaratnya adab seekor yang sama yang kamu makan. Adab kamu sama yang kamu makan. Kamu diam. Saya tidak pernah dinyatakan umi oleh nabimu, hanya nabimu yang dinyatakan umi. Hanya nabimu, perhatikan, hanya nabimu yang dinyatakan umi. Nggak pernah orang lain. Tidak pernah, satu pun. Tikus pun nggak pernah. Terus apa salahnya kalau umi? Bukan nggak salah. Bukan tentang salah yang benar. Hanya nabimu. Peradaban dunia bahkan dipengaruhi oleh orang-orang yang katanya kamu bilang umi. Udah gedek sama kalian. Seperti apa? Udah gedek sama kalian. Curang nih, Sum Kristen, curang. Yang Kristen tetap aja bisa celoteh. Kita nggak boleh ngomong. Lu bentrokin sama gua. Dan kalian, si gembel-gembel ini, menyatakan bahwa Taurat dan Injil dipalsukan. Kan gembel lo. Kamu tadi lari kan? Ketika ada penjelasan dari si Isa bahwa memang ada Taurat di rumah ternyata itu benar dan kamu kabur. Kamu tidak bisa menerima kebenaran karena kamu memang hati kamu terlalu busuk untuk menerima kebenaran. Gue Adirion. Gue bukan kabur. Gue nggak pernah. Adirion. Kabur tadi. Ada rekamannya, ada siaran langsungnya. Ketika mau dijelaskan oleh Isa, kamu kabur. Adirion tidak pernah kabur. Kamu. Ya, YKS saya menghargai guru saya, Bang Zuma untuk menyelesaikan tadi. Guru kamu nggak ada apa-apa sama saya. Guru kamu nggak ada apa-apa sama saya kok. Adab kamu luar biasa, Rion. Ini kan agama kasih yang kamu ini si bencong, ini bencong nih kayak gini nih. Ini bencong. Artinya kamu lebih mementingkan emosi kamu. Adab kamu nggak ada apa-apanya. Adab kamu luar biasa, Rion. Ya, luar biasa adab kamu. Otakmu yang lemah. Loh, justru otak kamu itu dipenuhi oleh apa yang kamu makan. Itulah sikap kamu, Rion. Bukan, nabi kamu yang umi. Loh, apa salahnya dengan umi? Kamu tahu nggak definisi umi itu apa? Tahu nggak kamu definisi umi? Apa tuh definisi umi? Coba. Oke, jelasin ya. Gue bisa jelasin ya. Satu, umi itu ada orang pingitan satu. Ya. Dua, tidak bisa baca tulis. Dua. Oke, terus? Tiga, tidak mengerti kitab-kitab sebelumnya, tidak ada ilmu tentang kitab-kitab sebelumnya. Banyak many kind of description of that. Enggak tahu, lupa gua. Saya jawab ya, 3 ya. Tolong kasih waktu saya, ya. Oke, gua harus sebut 8, lu harus sebut 8. Loh. Saya jelasin semua ya. Ketika kamu bilang bahwa Rasulullah kami umi dan tidak bisa baca tulis, Rasulullah membuktikan dengan luar biasa. No. Zulfikri juga tahu. Gua nggak pernah nyebut bahwa Muhammad tidak bisa baca tulis. Bullshit. Cuman kalian nyebut itu. Saya tidak pernah nyebut bahwa Muhammad tidak bisa baca tulis. Muhammad bisa baca tulis. Kamu jangan bohong. Loh. Kamu jangan bohong. Kamu kasih literatur yang menyatakan itu. Kasih literaturnya, jangan cuma asumsi. Kamu terlalu sering kamu asumsi karena kitab kamu adalah kitab terjemahan. Jadi asumsi liar terlalu keluar dari otak kamu dan mulut kamu. Lu diam. Tidak pernah ada dalilnya. Iya. Surah Al-Anbiya ayat 2. Baca. Cie. Loh, kamu yang punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada saya karena kamu yang membawa. Oke, silakan. Boleh. Gua main buku gini. Gua keren. Lu gembel. Lu pada gembel semua ya. Surah Al-Anbiya itu surah ke-98 itu. Iya, ayo kita bahas. Ayo, jangan lari lu. Sekarang lu mesti tunjukin. Oh, saya gak lari, Rion. Gak seperti kamu tadi lari terkecing-kecing ketika mau dijelasin nama Isa kabur. Ada rekaman videonya YouTube. Gua gak kabur. Kamu berani apa? Berani sumpah kamu? Tadi kamu gak kabur. Enggak. Jangan bersikap jantan. Hai, men, bukan kabur. Sedikit jantan mengakui kamu mau nyebutin ya. Kita mau ayo. Fokus aja menjelaskan apanya, jangan lari ke yang tadi. Jangan lari inilah si Muslim. Yang tadi. Itulah Muslim. Nih. Sekarang lu mesti tunjuk. Lu diam. Gua udah nunjukin ayat kalau Muhammad bisa baca, lu harus tunjukin ayat tanpa tanda kurung. Tanpa ada tambahan penerjemah. Lu mesti tunjuk dia nggak bisa baca. Ayo. Gua udah mesti tunjuk 98 ayat 2. Ayo.
yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran membacakan lembaran kan. Lu tau nggak itu apa ya? Yatlu suhufam. Lafzi suhufam mutahharah. Yes. Ya. Terus Ya, apa yang kamu maksud dengan ini? Enggak. Lu sekarang tunjuk. Kamu arti membaca di sini. Tahu. Ini adalah pemahaman ketika di apa secara oral. Itu menurut Abdul Somad si Gembel. Bukan. Kamu Nggak ada. Itu menurut sebelumnya. No. Ayat-ayat sebelumnya sesudahnya. Apa Bukan ayat sebelumnya. Membacanya. Lu mesti ingat kalau namanya Yatlu. Lu diam. Membaca dalam hal ini adalah memberikan sebuah pengertian, sebuah ilmu, sebuah penjelasan. Namanya Yatlu. Lu diam. Lu diam. Namanya Yatlu itu ada lembaran abjad di depan. Itu sekarang namanya saya kasih analogi ketika seorang guru saya kasih analogi ketika apa arti membaca ketika dalam sebuah literatur mengajar kepada sahabat-sahabatnya karena Al-Quran ini diturunkan untuk Rasulullah dan dibacakan kepada sahabat-sahabatnya. Gue mau nanya malu Yatlu itu artinya apa? Coba gue mau studi kata, gue mau studi analogi. Ya flu itu membaca tapi dalam bukan dalam literal metafora. Itu artinya apa? Kamu diam. Yatlu artinya apa? Diam. Kamu nanya saya jawab, kok diem gimana maksud kamu? Iya jawab. Yatlu artinya apa? Ya aku membaca apa? artinya Membaca apa, Gembel? Membaca apa, Gembel? Membaca itu bisa diartikan memberi pengajaran, Rion. Tentu. Kamu nggak paham di sini. Membaca kok memberi pengajaran dari mana sih kamu? Aduh, kau terlalu. Oke, memberi pengajaran dari lembar-lembaran. Memberi pengajaran apa yang pengajaran apa? Dan kamu ini nggak bisa bahasa Arab nih. Gembel, coba tunjukin yang bisa bahasa Arab. Ini nggak bisa bahasa Arab nih. Dia nggak bisa bahasa Arab nih. Si Gembel ini nggak bisa bahasa Arab. Kau nggak tahu gimana sih? Sudah saya jelaskan. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Pasti jawaban gitu. Gue gimana sih maksud kamu? Gue jelasin. Kamu bertanya dan saya menjawab. Apa masalahnya buat kamu? Menjawab secara definisi pada saya. Lu diam. Lihat nih, ini Yatlu nih. Ada objek di depannya. Objek yang dimaksud itu adalah para sahabatnya. Ketika memberi pengajaran memang ada objek, yaitu satu. Ketut gimana sih? Ketut gimana? Bacain goblok. Ketut gimana sih? Loh, ketika objek di depan kita seorang sahabat memberi pengajaran seperti membaca atau moderator mana? Moderator yang bahasa Arab. Gue mau moderator orang Arab. Moderator orang Arab. Kamu panggil dulu orang Arab. Gembel, masa Muhammad baca siapa? Objeknya siapa? Lu diam. Saran Gembel, kamu diam. Kamu nggak bisa memaksakan jawaban saya sama dengan apa yang kamu mau. Ketika kamu bertanya dan saya bertanya dan kamu menjawab, saya terima apapun definisi jawaban kamu. Kok nggak bisa gimana? Ketika kamu bertanya di depan kamu seperti memberikan buku subjek, saya memberikan bahwa itu adalah subjeknya adalah sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah memberi pengajaran dengan hafalan kepada sahabat-sahabatnya. Karena apa? Setiap mendapat firman dihafalkan, dibacakan oleh Jibril kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Loh, gimana maksud kamu? Apa yang salah di sini? Gimana sih? Ya, kalau mau membaca itu judulnya kayak Iqra. Bacalah. Apa yang di sana? Itu jadi inilah gue kasih tau sama kalian ya. Gue kasih tau sama kalian si Gembel kalian si umat penghafal. Itu adalah bacalah. Lu diam. Sebentar saya menjelaskan. Kamu bertanya loh, Rion. Saya nggak bertanya. Kamu yang bertanya dan saya berkewajiban untuk memberi jawaban. Saya lagi ngomongin linguistik, bukan nama sejarah. Maaf. Iqra justru baca kalau secara literal. Saya kasih tahu. Membaca secara literal bahasa Arabnya adalah Iqra. Makanya ketika membaca Iqra, Rasulullah disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca. Karena apa? Iqra membaca secara literal. Sukufam di sini adalah memberi pengajaran, memberi pengajaran. Makanya sukufam bukan Iqra. Kalau ayat di situ Iqra, nah baru kamu bisa klaim. Kamu nggak tahu apa-apa, Rion. Nah, ini justru kamu klaim kamu salah tentang sukufam dan Iqra. Iqra itu membaca, bro. Dan Rasulullah menjawab dengan tegas, saya tidak bisa membaca. Karena itu literal artinya. Pahami dulu si linguistik. Ya, tapi saya maklum Rion, karena kamu adalah umat terjemahan, nggak pernah mengenal arti teks original teks, makanya kamu berpikiran seperti ini. Oke ya KS, waktu saya kasih Bang Juma, saya sudah menjawab sama si Rion ini ya. Silakan. Ini sebentar. Gue udah nyatat, gue udah buat studi kata di situ ya. Si Gembel, taruh bel. Gue nyatat itu di sebentar. Taruh Gembel. Ini Gembel cuma ngapa kerjanya si Gembel. Goblok rupanya.
Gue pilih pinter anjing. Goblok rupanya sih gembel. Taruh ya. Bentar. Ini ada di Tantri udah saya adit ya. Ya, ayo coba dong orang Arab dong kalau bisa. Jangan orang Indonesia. Orang Indonesia gembel kayaknya. Gembel rupanya. Anjing. Ya lu suhu fam aja nggak ngerti, goblok. Memberitakan kepada sahabat kentut. Goblok. Goblok apanya? Tahu ya, bentar aku kencing dulu. Goblok apanya? Mbak Derion, lu mending istirahat dah. Benar, istirahat. Suruh istirahat. Tadi dia buka, kita nungguin. Lu baru bangun, gembel. Udah, host, tolong dibuka itu Bang Zuma. Bang Zuma masih di sini ya? Kasihan karena beliau di Makassar itu udah jam berapa? Ada yang tergantung dari Jangan nangis, jangan jadi bencong lah. Udah jam berapa, Pak? Lu kan bukan boleh pagi. Kok kenapa nangis sekarang? Kamu tadi ngomong Al-Anbiya, padahal surah Al-Bayyinah. Kau aja bodoh. Oh, gini ya. Oke, gue salah. Bodoh. Oke, boleh. Gue salah. Oke, gue salah. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, I'm sorry, gue bukan pelafal bahasa Arab. Makanya kau jangan itu gembelin orang, kau sendiri yang gembel. Oh, nggak apa-apa. Kamu nggak ngerti bahasa Arab, gembel. Kalian tuh penghafal. Monyet. Kamu tuh kamu penghafal, monyet. Monyet, kamu penghafal. Kamu penghafal. Mana kamu nggak mana itu adalah boleh membaca, artinya boleh diartikan dengan menceritakan, boleh dengan pengajaran. Kau aja nggak tahu Islam itu nggak ngerti. Kau tentang Al-Quran apa? Kamu tentang Al-Quran. Apa yang kau tahu tentang Al-Quran? Huruf hijaiyah tahu nggak? Coba kau sebut huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Coba kau sebut huruf hijaiyah. Apa yang kau pahami tentang huruf hijaiyah? Soal kau ngutip-ngutip Al-Quran dari tadi. Dibantu kau bilang Al-Anbiya, kambing. Coba huruf hijaiyah. Kau tahu nggak huruf hijaiyah? Tahu. Nggak usah kau terjemahkan dengan bahasa Arab. Huruf hijaiyah coba. Tahu. Coba kau sebut. Tahu. Ayo. Kenapa? Iya coba kau sebut huruf hijaiyah. Gembel kalau kalian. Kentut itu Alhamdulillah. Iya. Udah, tolong host. Dia ini mempermalukan Kristen loh. Dari tadi dia ngomong gembel-gembel, bodoh-bodoh tolol. Kalian biarkan saja dia ngomong begitu. Tantri, tolong host. Enggak, gue mesti jelasin malu. Diam. Kalian semakin dipermalukan oleh Aderion ini. Kalau kamu gembel, kalau kau kamu tanya tadi surat Al-Bayyinah ayat 2, saya udah jawab. Rasulun minallahi yatslu kau tanyakan kan? Ya. Yatslu itu artinya membaca boleh, menceritakan ya juga, mengajarkan boleh diartikan demikian. Oke. Apa yang sekarang kau tunjuk. tak paham? Oke. Sekarang tunjuk yatlu itu cuma menceritakan. Coba tunjuk. Ya, gua yang tunjuk. Slayer, kamu jangan Slayer, kamu jangan salah gitu. Layar bisa dilihat. Gua udah belajar. Curang. Saya di mute terus, saya nggak dikasih izin untuk bicara. Curang. Sekarang cari tahu. Kau pelajari. Kau nggak tahu. Apa yang kau tahu tentang Al-Quran? Kau tahu tentang yatlu minimal. Kau minta dijelaskan. Lu Aderion. Sekarang kita ke Almani. Apa di sini tertulisnya? Enggak. Sekarang ngomongin Muhammad. Ngomongin Muhammad. Monyet, ngomongin Muhammad. Terlalu takut ngomongin Muhammad. Mualaf itu terlalu takut ngomongin Muhammad. Karena apa? Karena goblok semuanya. Muslim di situ polemikus semua goblok. Makanya Bisa dibayangkan kalau mereka ini mayoritas di negara ini, sahabat-sahabat. Sedangkan mereka minoritas kayak gini, belagu kali. Ngatain kita gembel lah, ngatain Rasulullah bodoh lah. Ya kayak gini lah.
Sampai kapan kita harus sabar kayak gini? Emang kalian kerjanya nangis doang kok kalian tuh. Ayo, tutup gak? Gerah Molas tuh Bamtri. Gerah Molas tuh kampret orang gak lo? Anjing. Gerah anjing tau gak lo? Bukan Gerah Molas, gerah anjing. Etan buka mic. Pergi lo. Tuh, Dek. Biarin mereka perempuan. Anjing kemarin tuh tadi tuh dia mempertemukan kesamaan di TikTok. Etan buka mic ya. Anjing sosok keren lo Gerah Molas, kentut lo Gerah Molas. Goblok lo, anjing. Saya kok di mute sih kalian ini. Dibilangin ditemuin sama Bang Deki, Tunggu. Tidak ada yang mute siapa. Tadi kamu mungkin matiin sendiri guys. Saya udah ask kamu tuh unmute. Jadi gini, GKS sekarang punya Zoom sendiri ya. Jadi gini, biar lo tahu semua ya. Jadi biar lo tahu semua, gua itu udah ketemu sama siapa? Siapa namanya? Siapa tuh? Gus Imron. Nah, gue udah ngomong Gus Imron. Gue mau mempertemukan dengan hormat. Gue ngomong sama Gus Imron, ketemu sama si Pak Deki dengan si Menhan Ali. Gue ada utusannya, ada suratnya gue sama Pak Deki. Ada. Si gembel malah ngejelekin Pak Deki. Kan goblok. Bencong. Dia gandas. Karena bukan ngapain gitu. Emang lu pikir lu siapa? Monyet. Dia profesor manusia. Dia mau profesor, lu siapa? Gue pekerja. Iya, lu monyet. Jurnalis gue. Lu dia monyet, lu diem. Kalau lu mau ngomong gitu. Nah, terus dibilangin harus Terima kasih ya Derion, Anda sudah menunjuk. Lu cuma bisa emosi doang. Bukan enggak. Kepada Anda. Gue bisa tunjukin Terima kasih buktinya. sedalam-dalamnya kita ucapkan kepada Derion yang sudah menunjukkan asli ajarannya. Kalian pergi. Inilah sebenarnya ajaran yang ada. Ya memang Umi harusnya pergi. Ya lanjut. Ya memang harus kalian pergi. Kok lanjut? Pergi pulang lah. Keluar kalian. Yuk. Kita berterima kasih kok sama kamu. Come on, out. Ayo. Kan tadi diundang di sini. Ya udah, kalau kan tadi kan curhat. Yang curhat siapa? Yang curhat kan dia. Ya udah, lu bikin Zoom sendiri aja kalau gitu. Jadi nggak mau pergi kan? Ya udah di sini bertahan. Ayo. Lu bikin Zoom sendiri, ya lu nongkrong sendiri di situ. Enggak. Ngapain suruh orang pergi? Udah banyak loh. Zoom gua banyak kok. Zoom orang Kristen banyak. Zoom kan iya. Lu bikin Zoom sendiri. Oke, mungkin kembali ke topik aja dulu. Tadi dengan bisa baca atau tidak. Nanti lain Aderion akan menjelaskan. Artinya bahwa bisa baca ini akar katanya ini. Nanti saudara Muslim menjelaskan sebaliknya. Bisa baca. Oke ya, Aderion, terima kasih banyak ya. Daripada kita bertengkar mulut, lebih bagus kita bertengkar data. Bagaimana? Kita dianjing-anjingin, kita bilangin monyet, ya udah nggak apa-apa lah. Saya harap nanti kalian yang ahli-ahli dari Muslim berikan datanya, ini hadisnya, ini parawinya, parawinya, apanya, jelaskan. Nanti bukan Aderion membantah. Jadi di sini kita harus data aja, bukan adu bacot ya. Oke, lanjut. Oke, silakan dilanjut semua. Buka mic-nya, baik Aderion sama Farhan atau siapa, silakan. Saya nggak mau dibuka mic-nya. Ketakutan kali kalian. Dibuka mic-nya supaya bisa ngomong. Mic. Mute-nya dibuka. Nggak bisa. Ini dari tadi diulang, kalian udah kunci. Kalian udah kunci dan kalian membiarkan Aderion itu mencaci maki, menghujat kayak gitu. Jadi gini, surah Al-Anbiya itu, gue minta maaf kalau misalnya ada kesalahan itu. Tadi surah ke-98, gue minta maaf kepada Bamtri kalau gue salah nyebut. Gue minta maaf, gak bermaksud untuk menodai, ya, gue salah sebut. Surah ke-98 ayat 2 itu sudah jelas, Muhammad itu membacakan lembaran-lembaran, suhufam itu things.
Suhufam tuh di mata, ini mata, ini kertas nih. Itu suhufam. Kamu coba jelasin. Kau kan mau mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah ummi. Umminya kapan? Enggak, kamu. Apakah ketika beliau sudah menjadi Rasul itu masih ummi? Gembel Muslim di Indonesia, polemikus di polemikus di Indonesia yang menyatakan diam. Polemikus menjadi nabi dan rasul. Polemikus di Indonesia yang menyatakan dia buta huruf. Kami yang dibudakin. Enggak, Muhammad bisa baca. Iya, betul. Kau enggak salah, karena beliau pun disekolahkan oleh pamannya. Iya, ada dia. Kau bisa baca. Nih, catat nih. Kalian sakti nih semua ya. Kalian sakti nih semua nih. Kan enggak paham nih. Definisi Gembel ini sakti nih kalian ya. Ulangi. Definisi Jadi apa? Muhammad itu, Coba. Jadi Muhammad itu bisa baca atau enggak? Diam dulu. Ya, jelas bisa baca. Udah diam. Jadi apa salah? Sekarang kenapa kau katakan dia ummi? Moderator gimana? Apa alasan mengatakan dia ummi? Lah, Umi itu gue bilangin gini, Umi itu artinya gini ya, kalau si goblok-goblok kalian ini, si goblok-goblok, rata-rata bilang dia nggak bisa baca tulis. Kau nyerang pribadi. Enggak, bukan kau nyerang tadi pribadi. mengatakan Rasulullah Emang itu ummi, kamu kau nggak paham maksud ummi di sana. Kamu pemberita Muhammad itu bisa baca tulis. Goblok. Ya tidak bisa baca tulis itu apa? Tentang apa? Apa yang tidak bisa dibaca dan ditulis oleh Rasulullah? Kau bisa jawab nggak? Rambunya ini, apa yang Jakarta tidak bisa sebelah kiri, dibaca dia dan sebelah tidak bisa ditulis oleh Rasulullah? Sebelah kiri, diam. Kalau nggak bisa baca tulis ini, rambunya sebelah kiri, Jakarta sebelah kiri, dia ke kanan. Nah itu nggak bisa baca. Nah Muhammad. Nah itulah kau umat terjemahan. Makanya kau dinamakan umat terjemahan. Kau nggak paham. Oh, lu mau ketika Rasulullah itu difirmankan. Tolong mic saya dibuka dong biar saya bisa bicara juga. Monyet kampret bisa menyampaikan itu. Monyet Arab, kamu bisa bahasa Yunani? Bisa nggak? Kamu sendiri bisa nggak? Adik jangan keluar kebun-kebunnya ya. Fokus aja ke materi ya. Jadi Kamu bisa nggak? Bahasa Yunani bisa nggak kamu? dan jangan pakai data. Data saja dibuka, itu yang kita butuhkan di sini. Ya, oke. Mulai. Jangan kayak gitu umat terjemahan itu kan mentok umat terjemahan, kampret kamu tuh. Umat terjemahan ngerti juga enggak kamu, goblok lo. Suhuf apa aja lo nggak ngerti? Suhuf itu apa sih artinya? Monyet. Monyet. Suhuf itu artinya apa? Gue tunggu malu, sampai pagi gue tunggu malu. Suhuf itu artinya apa? Buka mic-nya dulu. Bamci itu ya, bukan Bamci itu ya benar. Bamci gembel. Ayo. Goblok tahu. Ini muslim di sini goblok tahu. Asli, sosok kayak cuman kayak gitu doang modal. Ya, kayak gitu. Enggak ada ngerti apa-apa. Goblok. Kemarin atau buat 29 si kunyuk itu ditujukan buat orang Kristen. Tuh si anjing Faiz, goblok. Enggak ada. Baca lagi kamu yang bener. Goblok kamu semua. Kalian tuh goblok tahu. Siapa yang mau melanjutkan menjelaskan tentang bisa baca atau tidak? Bisa baca atau enggak? Jawab. Ini dulu, kalau sudah selesai nanti giliran kalian bertanya, nggak apa-apa. Gue jawab juga, gue yang jawab. Gembel ngapain? Gembel tuh dipajang tau nggak? Gembel tuh dipajang. Ini bateri udah. Ada bateri gue nih. Nangis, buka. Lagi nangis. Silakan buka. Nabi cabul, silakan buka. Semua. Gue keluar lagi. Mewek lu kan, gue kasih Albaina, apa itu Yaku? Mewek kan lu Raderion. Lu mesti butuh bantuan host supaya kita di-mute, supaya lu bisa mencak-mencak tapi tanpa dibantah. Akhirnya sekarang kita keluar lagi nih. Lu kena bantai lagi sama gua sekarang. Lu tuh dibilang kan dibilang tuh, dibilang itu kan apa? Saya nggak mau dibuka. Mic saya dikunci sama orang-orang ini. Seperti Gembel Zakir Naik sama Gembel Ahmad Didat. Ini self-program. Sebentar. Apa ini Slayer? Nabi cabul ini. Ini aja bro, tunjukkan datamu di situ, bukan ocehannya. Jadi ocehan dengan data harus berjalan supaya diskusinya mantap gitu ya.
Jadi itu seperti di sini ada di layar membuktikan bahwa Nabi Muhammad bisa membaca. Kalau kalian mau menyangkal, berikan data sebaliknya. Baru habis itu nanti kami bertanya lah, data yang mana yang harus dipegang. Saya pikir harus begitu ya. Oke, silakan. Saya buka mic-nya ya. Oke. Nah tadi kan gue udah nunjukin data. Ini gue tunjukin lagi datanya ya. Gue tunjukin lagi datanya. Di ini dong, diturunin dong. Pastikan jangan kasih link sama gua. Ya. Jangan kasih link. Enggak, ini di-setting, kalau di-setting dan lainnya akan direkam gitu. Iya. Supaya malu jangan pendapat blog. Jangan blogger. Yang disalib. Ya. Jangan blogger. Jangan blogger. Udah jangan tandrum, Roh Kudus jangan tandrum. Ini dong. Apa settingnya ganti ya? Tunjukin. Nah, dah. Nah, gitu dong. Jangan tantrum. Tunggu ya. Pertama kita kesini dulu ya. Ini tadi kan kita di Almani nih. Nggak ada yang dibilang read. Nggak ada dibilang read. Ini yat lu ya. Ini yat lu ya. Nih yat lu nih. Ini yat lu. Ini yat lu nih. Sampai bawah nih. Nih. Dari tahun 1 sampai tahun 2000. Dari ini maksud gue dari paragraf 1 nih sampai paragraf paling bawah. Recite semua.